Ntar keburu pada pulang dari itu, dari Wonosalam. Siap. Oke, nanti saya yang buka Bari ya, Bari slow aja. Ikut aja.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Oke, selamat datang bagi rekan-rekan yang sudah join di dalam program Designing Leadership and Development Program ya. Dan selamat datang juga saya ucapkan buat rekan-rekan yang baru saja masuk ke dalam ruang Zoom kali ini, gitu ya. Karena di hari ini kita akan kembali belajar, kita akan kembali mengeksplorasi tentang trik-trik tentang strategi, terutama kaitannya dengan pengembangan diri. Senang banget pada kesempatan sore hari ini bisa berjumpa dengan rekan-rekan yang saya lihat ini ada beberapa nama-nama familiar gitu ya, ada beberapa sahabat-sahabat saya. Ini ada Mbak Helen, ada Pak Sutasoma gitu ya, dan juga ada Mas Gilang. Nah, ini senang banget nih ketemu dengan sahabat-sahabat lama saya, dan hari ini kita akan kembali ngobrol sesuatu yang seru banget. Nah, rekan-rekan, sebelum kita memulai sesi kita pada kesempatan sore hari ini gitu ya, untuk menambah keberkahan dari apa yang akan kita kerjakan ke depannya, yuk kita berdoa dulu, kita tundukkan kepala kita sejenak. Moga-moga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke nih. Kita sudah memulai mengawali sesi kita sore hari ini. Nah, sambil dong saya juga minta buat rekan-rekan yang sudah join, boleh dinyalakan kameranya nggak apa-apa, karena sesi kita nanti akan banyak diskusinya, nanti kita akan banyak diskusi seru-seruan juga. Jadi bagi rekan-rekan yang ready dan nggak ada kendala jaringan, nggak kendala sinyal, di sekitarnya cukup kondusif, boleh dong dinyalakan biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena nanti dalam sesi kita nanti kita harapannya akan ada praktek ya, akan ada praktek juga ya, meskipun nggak prakteknya nggak banyak, tapi harapannya praktek kita hari ini juga bisa membuat rekan-rekan dapat gambaran. Nanti ini kita akan ngomongin apa sih? Materinya tentang apa sih? Hari ini kita akan bahas ya. Oke, nah boleh dong bagi rekan-rekan. Makasih Mas Rizky yang sudah menyalakan kameranya. Nah, makasih juga Mas Dani ya yang sudah menyalakan kameranya. Ada Mas Sutasoma juga sudah menyalakan tapi on off gitu. Terima kasih banyak. Nah, saya juga ingin kenal nih buat rekan-rekan yang sudah join, para pembelajar-pembelajar luar biasa gitu ya hari ini yang sudah meluangkan waktu di hari Minggu untuk belajar. Boleh dong silahkan ketik ya di kolom chat. Silahkan ketik di kolom chat nama gitu ya, nama, terus kotanya dari mana, kita pingin tahu nih hari ini kita belajar dari mana aja sih gitu ya. Jadi nama, kotanya sekarang tinggal di mana, domisilinya, dan yang ketiga profesinya apa, biar kita juga tahu. Misalkan trainer, sebutnya trainer, atau HR, atau learning and development, atau profesi lain, saya owner bisnis, boleh silahkan sebutin profesinya sekarang apa, dan ya mungkin juga bisa sekalian kemudian menyebutkan juga apa sih yang diharapkan dari sesi kita hari ini. Karena saya juga ingin tahu nih, saya kepo-kepo nih ya, dari beberapa rekan-rekan nih, apa sih diharapkan bisa dapatkan di sesi kita hari ini. Ya, yang tentunya akan seru banget, dan saya nggak sendirian, tapi nanti saya akan perkenalkan. Hari ini saya akan ditemani oleh dengan siapa ya. Ini ada yang dari Depok. Oke, banyak banget nih ya. Ada Mbak Kiki Galuh dari Surabaya. Halo Mbak Kiki. Ada Pak Andreas, sama dari Surabaya, wong Surabaya ini ya. Mbak Nurul Fatimah juga dari Surabaya. Halo Mbak Nurul. Ini bertiga dari Surabaya ya. Cuman sayangnya Mbak Kiki, Mas Andrea sama Mbak Nurul ini kayaknya belum menyertakan profesinya. Boleh dong diketikkan profesinya sekarang apa? Biar saya juga dapat gambaran ya. Gitu. Oke. Ada Mbak Vivi dari Bekasi, ada Mas Bayu dari Bekasi juga. Oke. Nah, boleh dong profesinya sambil biar kita tahu learning and development atau trainer atau apapun itu silahkan ya. Oke, Mas Putra dari Jakarta. Halo Mas Putra. Oke. Mas Rizky Pratama dari Bogor, Learning and Development. Oke, Pak Krisma, Jakarta, dari training juga gitu ya. Mbak Nurul, oke, People Development. Mas Dani, oke. Mbak Lydia dari Depok, oke, satu kota kita Mbak Lydia. Oke, ini Mbak Ratna dari Banyuwangi, oke. Pak Jimmy dari Jakarta, dari Pak Iman dari Batu Raja. Jauh banget nih ya Pak Iman ya. Ada Mbak Helen dari Human Capital ya. Selamat datang Mbak Helen. Ada Mbak Sandi. Banyak sekali ya. Oke, ya. Ada yang dari Tangerang, Jakarta, ada yang dari Pluit ya. Ada yang dari Jakarta. Banyak juga dari Jakarta. Ini kayaknya dari Jabodetabek banyak ya. Sahabat-sahabatnya juga hari ini ikut di Jabodetabek. Moga-moga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih seru gitu ya sesinya. Nah, sebelum kita mulai sesinya gitu ya,
langsung aja karena waktu kita juga cukup terbatas sore ini, saya akan coba mengenalkan gitu ya. Siapa sih yang akan mendampingi pembelajaran kita pada sore hari ini? Enggak. Oh, enggak, apanya enggak? Ya, biasa lah ya. Kalau di online seperti ini emang suara-suara masuk itu biasa. Tapi nggak apa ya. Itu menambah keseruan di kelas kok ya. Kayak sekarang ini ya. Oke, ya. Hari ini rekan-rekan kita akan ngobrol tentang bagaimana mendesain leadership development program ya. Terutama bagi rekan-rekan di HC atau HR itu ya, kadang seringkali ini saya mau ngembangin leader saya itu seperti apa sih? Langkah-langkahnya seperti apa sih? Saya tuh pingin memastikan tim saya itu bisa bertumbuh, dia bisa jadi leader. Nah, ini tuh saya harus ngapain? Saya harus mulai dari mana? Nah, harapannya di sesi ini kita bisa menjadi pondasi dasar ya untuk kita mulai mendevelop tim kita nanti. Loh, tapi saya itu bukan learning, Pak. Saya cuma owner bis aja. Nggak apa-apa. Tetap aja punya tim kan timnya harapannya mau di-develop ya. Kita juga akan bahas di sesi kita hari ini. Nah, sesi kita hari ini akan dipandu oleh dua trainer, dua sesi nanti kita akan ya di waktu yang singkat itu sekitar 3-40 menit. Yang pertama nanti akan ditemani oleh saya ya. Nanti kita akan ngomongin tentang bagaimana sih mengevaluasi program pembelajaran karyawan. Karena proses evaluasi ini adalah proses yang juga nggak kalah pentingnya. Ini memastikan kita bisa bertumbuh. Nah, ini sekarang tentang saya. Memang saya background-nya pengalamannya memang di learning and development ya, hampir sekitar 7-8 tahun di learning and development. Setelah itu kemudian saya kebetulan mendirikan sebuah lembaga pelatihan dan juga platform jadi pemimpin yang memang ini berfokus ke bagaimana meningkatkan kapasitas kepemimpinan di organisasi. Jadi dan saya hari ini nggak sendirian. Nah, saya akan ditemani oleh sahabat saya yang juga nggak kalah pengalamannya luar biasa gitu ya. Ini partner saya juga di beberapa program, beliau sudah pengalaman juga untuk mendevelop banyak program-program di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya, yaitu Mbak Irviantiura dari Arsadaya Consulting. Boleh dong Mbak Riri, say hey dulu buat rekan-rekan yang lain di sini yang sudah ready untuk belajar nih. Mbak Riri, sudah siap nggak nih? Oke, terima kasih Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pembelajar. Perkenalkan, nama saya Irviantiura. Saya biasanya membantu individu di corporate untuk menciptakan kebahagiaannya agar produktivitasnya meningkat. Karena kebahagiaan dimulai dari cara kita memegang kendali diri, mengambil 100% tanggung jawab dalam kehidupan kita, fokus pada kendali diri kita untuk mengendalikan untuk pikiran dan perasaan kita. Jadi kita akan sama-sama belajar, tapi dengan happy nih, Van. Oke, tenang aja Bar ya, kita akan happy-happyan lah ya pada kesempatan hari ini gitu ya rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, tadi sudah Bari juga sudah menyapa rekan-rekan gitu ya, dan saya kira rekan-rekan juga sudah nggak sabar hari ini kita akan ngapain. Dan untuk itu saya nggak usah berlama-lama, sesi kita nanti akan berjalan sampai pukul 5 gitu ya rekan-rekan. Nggak ada sesi tanya jawab khusus, nanti selama sesi nanti Bari juga nanti akan kita interaktif, kita ngobrol, dan Bari juga nanti akan share beberapa tools ya Bari ya, yang nanti kita akan bahas, kita diskusikan, sehingga nanti rekan-rekan bisa langsung praktek. Saran saya, kalau mau praktek ya, dan harapannya harus praktek, silakan rekan-rekan amati sesinya, catat yang penting, nanti kita bisa diskusikan dan kita akan bisa diskusi bareng. Sip? Sudah siap? Kalau sudah siap, boleh dong katakan siap di kolom chat biar saya juga tahu nih siapa aja yang sudah ready, siapa yang masih belum siap di sore ini ya. Saya yakin sih sudah siap semua nih kayaknya nih ya. Oh, Mas Rizky Satria terima kasih, siap katanya, pakai tanda seru gitu. Oh, siap dong Mbak Nis ya. Siap, terima kasih. Udah siap semua. Kalau gitu, udahlah ya, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita panggilkan, kita beri applause yang meriah untuk sesi pertama akan dipandu oleh Mbak Irviantiura. Kita beri applause dong buat Mbak Riri. Silakan. Oke, terima kasih Ivan. Ini senang sekali loh, Van. Hari Minggu, sahabat-sahabat pembelajar tetap banyak yang hadir gitu ya, Van. Ada 62 peserta nih, Van, sampai saat ini. Dan itu sangat luar biasa, karena saya tahu sahabat-sahabat pasti juga punya pekerjaan, biasanya hari weekend juga ada acara dengan keluarga, tetapi hari ini bersama kami ada di acara ini. Dan mudah-mudahan kehadirannya sahabat-sahabat semua itu bisa memberikan dampak yang luar biasa, walaupun ini waktunya singkat ya, Van, waktu diskusinya, waktu sharingnya hanya sekitar 1,5 jam, mungkin sekitar 30 menit Riri dan 30 menit Ivan, tapi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa mengambil insight-nya dan kita bisa terus diskusi nanti. Ya, oke. Sip, ini kalau dilihat Van dari chat-nya, ternyata yang dari LND justru nggak terlalu banyak ya. Justru yang banyak itu manajer, terus banyak manajer, banyak leadership development program juga ternyata ada gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan sedikit pengetahuan yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat. Saya izin share screen dulu, sahabat-sahabat semua.
Sudah terlihat? Aman ya? Sudah, Mbak Riri, aman. Oke, sip. Hari ini kita akan membahas tentang Designing Leadership Development Program. Karena apa? Program leadership itu semua perusahaan butuh. Semua perusahaan untuk meningkatkan kapasitasnya, untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan bisnisnya, pasti membutuhkan leader-leader yang tangguh, leader-leader yang bisa memimpin timnya, dan sebenarnya juga di leader-leader yang bisa membuat semua berjalan menuju goals yang samanya tuh terasanya smooth dan aman. Namun ternyata begitu leadership development program ini dibuat, seringkali sahabat-sahabat yang ada di corporate merasa bahwa aduh dikasih training berkali-kali, kok nggak dapat ya, dikasih training kok nggak berubah ya behaviornya, teman-teman semua ini rekan-rekan di kantor. Dikasih training udah makan waktu bekerja, sudah pakai waktu yang khusus dan lain sebagainya, tapi nggak terlihat perubahan yang signifikan. Untuk itu perlu banget sebenarnya designing leadership development program ini supaya kita jadi tahu gimana sih supaya kita bisa mengukur dampak dari trainingnya, supaya kita jadi tahu apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan sepanjang membuat program development ini. Nah, sahabat-sahabat semua, sekarang saya ingin tanya dulu nih, boleh dong di chat, tadi kan harapannya sudah ya, sekarang saya ingin di chat. Kalau menurut sahabat-sahabat semua, penting nggak sih untuk mendesain program leadership development program ini? Yuk silakan di chat. Ayo, pengen tahu nih seberapa penting sih desain program? Karena kan sahabat-sahabat pasti di kantornya, di perusahaannya, pasti sudah ada program-program untuk development. Yuk silakan. Penting banget, makasih Mbak Desi. Penting banget karena kita jadi tahu arah pengembangan timnya seperti apa. Oke. Wah, sangat penting. Ini yang punya acara ikut menjawab nih. Lalu, behavior change, yes. Penting banget yang dapat menavigasi program sehingga berjalan sesuai harapan dan berdampak. Wih, keren nih Pak Robi Lasman. Pak Wahid. Sangat penting. Penting karena menentukan pathway-nya dan expected outcome. Penting sekali. Yes. Ini hampir semua jawaban adalah penting dan sangat penting gitu ya. Saya boleh satu pertanyaan lagi sahabat-sahabat semua. Dari skala 1 sampai 10, pentingnya tuh di skala yang mana sih? Kalau skala 1 ya nggak penting-penting banget, sebenarnya nggak ada program itu, semuanya juga berjalan dengan baik-baik. Tapi kalau 10, leadership development program ini penting banget untuk bisnis atau untuk perusahaan Bapak Ibu. Yuk, silakan. Wis, banyak yang 10 ya. 10, ada yang 11 malah, padahal skalanya 1 sama 0 sampai 10, tapi ternyata ada yang 11. Artinya ini penting, udah penting banget, lebih dalam lagi nih pentingnya nih. Oke, sip. Nah, sahabat-sahabat semua, karena kita tahu bahwa desain program ini sangat penting, kita sebenarnya bisa dari awal gitu ya, untuk melakukan desain program yang berdampak supaya pada saat program ini berjalan, tidak hanya membuang-buang waktu saja ya. Nah, saya izin share lagi. Oke. Kalau memang penting banget gitu ya, sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan belajar supaya para praktisi LND sebenarnya targetnya di training kali ini adalah untuk LND, tetapi nggak apa-apa walaupun sahabat-sahabat bukan berada di learning development, tapi ada baiknya untuk tahu gitu, karena nanti di divisinya masing-masing, di perusahaan masing-masing kita juga bisa membantu untuk mendesain supaya pembelajarannya lebih efektif. Outcome-nya sebenarnya kenapa kita harus mendesain development program ini khususnya untuk leadership, supaya praktisi LND mampu untuk mendesain pengalaman belajar yang aktif berbasis proyek dan melakukan evaluasi dari semua prosesnya. Karena biasanya kalau seandainya tidak ada evaluasi dan lain sebagainya seperti yang di awal sudah dikatakan tadi, kita jadi nggak bisa tahu ukurannya seperti apa. Kita jadi nggak bisa
mengikuti perjalanan atau prosesnya dari project based learning ini gitu ya, sahabat-sahabat semua. Nah, kenapa sih menurut sahabat-sahabat semua ini desain ini penting? Tadi sudah ada jawaban-jawaban bahwa ini sangat penting karena supaya berdampak, supaya terukur dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat, outcome kalau ini tidak di-develop dengan baik, leadership development program ini, artinya apa? Kita nggak bisa mencapai outcome yang diharapkan dari awal. Lalu waktunya juga jadi terbuang-buang percuma. Dikasih pelatihan 2-3 hari, diberikan pelatihan beberapa hari, diberikan program untuk development yang panjang. Tetapi kalau seandainya tidak berdampak atau seandainya tidak ada ukurannya, kita nggak bisa melakukan monitoring terhadap hasilnya, maka waktunya jadi sia-sia, waktunya nggak efektif. Dan biayanya juga yang dikeluarkan juga jadinya sia-sia, karena biasanya program-program ini kadang-kadang di developnya juga kan nggak dari internal trainer di perusahaan, memanggil trainer dari luar untuk leadership dan lain sebagainya, memanggil motivator yang handal, memanggil orang-orang yang bisa memotivasi supaya kepemimpinan di perusahaan sahabat-sahabat semua jadi berkembang dengan baik. Nah, sekarang ini konsep kalau dia tidak didesain dengan baik. Sekarang bagaimana kalau ternyata leadership development programnya bisa didesain dengan baik? Boleh dong open mic? Kalau nggak open mic di chat juga boleh deh, silakan. Ini kan kalau nggak didesain dengan baik, yang sebenarnya tidak kita harapkan. Kalau didesain dengan baik, seperti apa? Yuk, silakan. Siapakah yang bersedia untuk open mic? Atau di chat? Di chat boleh. Apa akibatnya kalau kita tidak mendesain leadership development programnya ini? Ayo, silakan. Wah, masih ditunggu nih sahabat-sahabat chatnya. Poor leadership. Oh, oke. Terima kasih Mas Rizky Satria. Kalau kepemimpinannya juga nggak bagus, nggak tangguh, akhirnya dampaknya kemana-mana ya, Mas Rizky, nggak cuma di satu divisi, jadi akhirnya dampaknya ke kinerja dan lain sebagainya. Banyak karyawan yang resign karena leadernya, yes. Apalagi milenial sekarang ya, kalau misalnya bermasalah dengan leadernya, biasanya mereka langsung pergi gitu. Nanti akhirnya jadi bangun-bangun lagi, akhirnya kita lagi latih-latih lagi untuk mendapatkan leadernya. Kinerja tim tidak maksimal, yes. Terima kasih. Unachieved organization performance, yes. Tidak tahu sebagaimana siapnya calon leader ini, yes. Produktivitasnya tidak maksimal, leadership-nya tidak sesuai dengan core value perusahaan. Nah, ini penting banget nih. Leadership-nya bagus, tangguh, dan lain sebagainya, tapi kalau juga tidak sejalan atau selaras dengan value perusahaan, biasanya juga akan jadi kendala. Sip. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua. Senang banget udah dijawab gitu ya, kan kita jadi tahu ya, Van, oh berarti yang ada di sini masih berinteraksi sama kita semua. Yes, teman-teman, memang kalau seandainya dia didesain dengan baik, maka yang terjadi adalah performa tim dan bisnisnya meningkat. Kenapa? Karena begitu leader-leader itu punya goals yang kuat, mereka juga punya kepemimpinan yang bagus dan lain sebagainya. Leader itu biasanya dia jadi tahu gitu loh. Apa sih yang harus diucapkan? Apa sih yang harus dikatakan? Nah, untuk harus tahu apa yang dikatakan, para leader butuh kompetensi untuk analytical thinking. Supaya dia tahu nih, kata-kata yang diucapkan, instruksi yang dia ucapkan, itu clear nggak, jelas atau enggak, dan lain sebagainya. Selain itu, para leader juga harus tahu apa yang diinginkan. Sehingga leader-leader itu juga butuh kompetensi untuk decision making. Pada saat ada permasalahan, ada kendala-kendala dan lain sebagainya, itu dia juga bisa memutuskan sesuatu yang penting dan melakukan solve the problem. Leader tahu bagaimana langkah-langkahnya untuk mencapai tujuannya. Sehingga pada saat semua itu terbentuk, satu hal lagi, leader juga butuh berkomunikasi dengan baik kepada timnya. Ada leader yang oke banget, bagus banget, karirnya, puncak prestasinya juga bagus banget, apa yang dikerjakan bagus, tetapi pada saat dia tidak bisa mengkomunikasikannya secara clear ke bawahannya, ke teman-temannya, dan lain sebagainya, ke rekan-rekannya, yang terjadi
akhirnya goals-nya juga tidak bisa tercapai. Karena untuk meningkatkan performa tim dan bisnis ini tidak hanya sekedar membutuhkan leader yang pintar, tetapi membutuhkan leader dengan kapasitas yang bisa untuk merangkul timnya, mengajak timnya, bergandengan tangan bersama timnya supaya mencapai tujuan bersamanya dengan lebih baik. Selain itu, waktunya juga jadi lebih efektif. Kenapa? Kalau kita desain dengan baik programnya, sehingga kita bisa ukur durasi berapa lama sih ini bisa tercapai. Step by step-nya, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya itu juga bisa kita desain. Jadi kita bisa mengefektifkan waktu, tim kita tetap bekerja, tetapi kepemimpinannya meningkat. Behavior dari mereka juga meningkat. Yang ketiga, desain programnya bisa kita customize benar-benar sesuai banget sama kebutuhan yang ada. Sesuai banget sama isu-isu yang terjadi di timnya masing-masing. Sesuai banget sama problem yang sedang terjadi dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, program pengembangan kepemimpinan atau leadership development program ini sebenarnya adalah sebenarnya saya senang banget di awal ada yang menjawab sesuai dengan core value perusahaan. Yes, benar. Karena apa? Ini program pengembangannya yang komprehensif berkelanjutan dan juga ada keterkaitan dan keselarasan dengan kompetensi dan value perusahaan. Perusahaan masing-masing pasti punya kompetensi yang sudah ditetapkan dan juga punya value perusahaan. Sehingga pada saat kita membuat programnya, ini benar-benar kita selaraskan, kita aligning, sehingga selain mendapatkan leader yang hebat, leader yang baik, tetapi juga mendapatkan leader yang tahu persis sebenarnya arah perusahaannya mau kemana sih, sebenarnya apa sih yang mau dicapai dari step by step yang akan kita lakukan. Nah, salah satu untuk melakukan desain leadership development program ini, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbasis project atau PBL. Biasanya kita singkatnya dengan PBL, yaitu project based learning. Nah, di sini di waktu yang singkat ini sebenarnya yang akan dibahas adalah tentang PBL-nya ini sendiri, yaitu metode pengajaran di mana peserta dapat pengetahuan juga, dapat keterampilan dengan bekerja dan jangka waktu yang lama. Maksudnya jangka waktu yang lama ini biasanya project based learning ini dilakukan dengan durasi sekitar 2-3 bulan. Bahkan ada beberapa corporate yang melakukannya 6-12 bulan. Jadi memang ini nggak mengganggu kinerja dan lain sebagainya. Enggak, karena yang diukur adalah proyek-proyeknya itu sesuai dengan job desk dari rekan-rekan yang mengikuti program ini. Jadi mereka bekerja, tapi kita juga jadi punya ukuran gimana sih pekerjaan, achievement-nya dan lain sebagainya sesuai dengan yang kita desain nanti. Nah, jadi selain dapat pengetahuan, keterampilan, peserta juga jadi bisa menganalisa, menyelidiki, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, atau tantangan-tantangan yang otentik dan menarik dan kompleks. Jadi sekaligus bisa dijadikan project untuk jadi problem solving gitu ya, yang ada di divisinya masing-masing, atau selain sebagai problem solving bisa juga untuk achieve goal sebenarnya. Ini divisinya punya outcome-nya dalam 6 bulan seperti apa. Dan ini yang akan dijadikan sebagai project based learning di timnya Bapak Ibu pada saat melakukan leadership development program. Nah, ada 4 prinsip sebenarnya sahabat-sahabat semua untuk melakukan program based learning ini. Prinsipnya yang pertama yaitu relevan. Kenapa dia relevan? Semua proyek yang akan kita lakukan relevan dengan situasi yang terjadi di perusahaan, situasi yang terjadi di divisi yang sedang mau dilakukan program development leadership-nya ini. Karena isu-isu yang terjadi, tantangan-tantangan yang terjadi, atau harapan-harapan yang akan sesuatu yang sangat diinginkan sekali dari tim itu, goals yang akan dicapai, itu yang akan dijadikan real case sebenarnya untuk berlatih sahabat-sahabat semua di program ini. Sehingga kita jadi tahu, dengan permasalahan yang seperti ini, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Tentunya ini juga sesuai dengan kompetensi seorang leader yang akan kita bangun gitu ya. Jadi
aktivitas proyek, pemecahan masalahnya, hasil prosesnya, knowledge-nya, semua harus termasuk skill-nya, semua harus relevan banget dengan permasalahan utamanya. Jadi kita nggak bisa nyelesain masalah sekaligus. Pada saat kita melakukan project based learning ini, di pertama kali, di paling awal, kita tidak mencari solusi justru. Justru kita mencari masalah-masalah yang banyak itu, kita mapping masalahnya, kita clustering masalahnya, kita tetapkan masalah yang benar-benar worth it banget diselesaikan. Kenapa? Kalau masalah itu diselesaikan, mungkin bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya. Jadi untuk membangun proyek ini, di awal kita akan lakukan analisa dulu apa yang akan dijadikan sebagai proyeknya. Lalu yang kedua adalah engage. Peserta harus memiliki, nggak hanya harus memiliki kemauan, tapi dia harus benar-benar terlibat di dalam aktivitasnya. Karena apa? Begitu mereka tidak terlibat, akhirnya jadi sepotong-sepotong, karena ini skenarionya akan dibuat sedemikian rupa bahwa selama pembelajaran 3-6 bulan ini, atau selama kadang-kadang ada yang 1 bulan kayaknya cukup deh, boleh, kalau mau coba 1 bulan juga boleh gitu ya. Tetapi selama 1 bulan itu para pesertanya in charge, para pesertanya engage dengan programnya, mereka mau melakukannya, mereka mau menyelesaikan proyeknya, mau melakukan diskusi bersama timnya dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil-hasilnya. Lalu prinsip yang ketiga adalah autentik. Di sini peserta didorong untuk memberikan gagasan-gagasan yang orisinal yang dibuktikan dengan penilaian-penilaian yang otentik. Karena nanti begitu kita bikin program desain ini, kita justru akan mendesain evaluasinya di awal program. Evaluasinya ini terkait banget sama sasaran pembelajaran kita. Apa yang akan kita pelajari sudah kita rancang juga sekaligus dengan evaluasinya, sehingga kita jadi tahu metode evaluasi apa yang akan kita pakai, ukurannya seperti apa yang akan kita pakai, mau level sampai level berapakah evaluasinya dan lain sebagainya, sehingga nanti semua align. Programnya dapat, cara mengevaluasinya juga kita bisa dapatkan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu learnable. Hasil yang diperoleh itu bisa dipelajari oleh peserta program. Hasil yang diperoleh ini bisa untuk disimpulkan, bisa jadi dimaknai gitu ya, bisa menjadi bahan pembelajaran oleh peserta, sehingga apapun yang kita pelajari saat itu, kita bisa melakukan action-action. Sudah dapat solusinya, sudah dapat insight-nya, sudah kita lakukan action ke depannya apa sih, first step-nya apa. Dan ini yang akan menjadi ukuran project based learning ini tercapai atau tidak. Karena pada saat melakukan action-action, rencana aksi, itu kita juga harus menyertakan indikator-indikator supaya nanti kita bisa mengukurnya dengan baik. Ya. Nah, sahabat-sahabat semua, sebenarnya dari yang prinsip ini harus kita pegang banget adalah supaya kita bisa tahu bahwa program yang kita desain ini benar-benar bisa berdampak, benar-benar bisa terukur, jadi tidak hanya sekedar program yang ya udah programnya yang penting ada, nggak seperti itu. Nah, berikut ini saya akan share untuk satu buah kanvas ya, sahabat-sahabat semua. Kanvasnya seperti ini. Nah, jadi pada saat nanti sahabat-sahabat semua akan membuat program based learning ini, akan membuat program di perusahaannya, silakan nanti sahabat-sahabat semua merancang programnya apa sih yang mau dilakukan. Ini contohnya misalnya kita mau melakukan program pengembangan untuk supervisor perusahaan. Supervisor di perusahaan itu kompetensi yang dibutuhkan seperti apa? Karena masing-masing perusahaan biasanya punya kamus kompetensi. Kalaupun tidak ada kamus kompetensinya, kita bisa pakai kamus kompetensi yang generik gitu ya sahabat-sahabat semua. Tapi biasanya seorang supervisor karena dia sudah memimpin timnya, artinya dia juga paling tidak harus memiliki self-leadership mindset yang baik. Sehingga dia bisa memimpin tim dirinya sendiri dan juga dia mampu untuk memimpin timnya. Apalagi sih sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan? Kompetensi yang dibutuhkan yaitu problem solving dan decision making. Setiap kendala yang terjadi di timnya, dia harus bisa menyelesaikan sehingga timnya bisa berjalan dengan baik, programnya bisa berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, seperti tadi di awal saya sudah sharing bahwa ternyata untuk seorang leader itu butuh banget menguasai komunikasi yang persuasif.
komunikasi yang bisa mempengaruhi orang lain, komunikasi sehingga bisa mengajak timnya untuk melakukan tahapan-tahapan untuk mencapai goals-nya. Nah, dari sini sahabat-sahabat semua kita bisa uraikan begitu kompetensinya sudah diuraikan, dan biasanya gini, tergantung proyeknya berapa lama. Kalau kita punya proyeknya 1 bulan, kompetensi yang kita kembangkan jangan terlalu banyak. 3 kompetensi ini udah cukup. Canvas ini didesain untuk sahabat-sahabat nanti coba di perusahaannya untuk 1-2 bulan program. Nanti kalau sahabat-sahabat mau bikinnya yang 6 bulan, Mbak Riri mau bikinnya yang 12 bulan, bisa. Nanti berarti kompetensinya itu dipecah menjadi triwulan. 3 bulan pertama kompetensi apa yang akan dipelajari, 3 bulan berikutnya apa yang akan dipelajari, 3 bulan berikutnya apa yang dipelajari, dan 3 bulan terakhir apa yang dipelajari. Tentunya kompetensi yang akan kita pelajari juga berjenjang. Nggak bisa kita langsung kompetensi yang susah dulu diletakkan di awal. Biasanya di awal program justru kita mengajak peserta itu untuk paling tidak awareness-nya itu meningkat untuk mengerjakan proyek ini, awareness-nya meningkat untuk engage dengan proyek ini, dan terkait bahwa proyek ini memang harus berjalan gitu. Mindset itu dulu yang harus dibangun sebenarnya sahabat-sahabat semua. Nah, sesudah kita dapat kompetensinya, sesudah kita list kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan proyek ini, hal kedua yang harus dilakukan adalah kita tetapkan dulu sasaran pembelajaran. Sasaran pembelajaran ini penting banget. Kenapa? Justru dari sasaran pembelajaran ini adalah modal kita nantinya untuk membuat evaluasi, untuk membuat ukuran-ukuran, untuk membuat indikator-indikator pencapaian, untuk melihat apakah peserta program ini sudah mencapai sesuai dengan sasaran pembelajaran yang kita tetapkan. Nah, contoh di sini adalah, saya pakai contoh untuk self-leadership dan problem-solving, decision making, dan komunikasi persuasif ini, sasaran pembelajarannya, peserta mampu untuk mengelola dirinya, karena di self-leadership itu terkait dengan manajemen diri, dengan regulasi dirinya gitu ya, untuk mencapai goals yang ditetapkan. Dan peserta yang kedua mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah, lalu membuat alternatif penyelesaian masalahnya dan memilih alternatif terbaiknya, sehingga dia butuh untuk membuat keputusan alternatif yang akan digunakan dari solusi itu yang mana. Lalu yang ketiga, peserta mampu berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain. Karena seorang leader pada dasarnya adalah selain dia bisa memimpin, dia juga bisa mempengaruhi timnya untuk mencapai goals-nya. Dan ini sangat dibutuhkan supaya semua goals dan harapan-harapan itu kadang-kadang gini, visi, value-nya perusahaan, tentang proyeknya, kalau tidak disampaikan dengan baik, maka orang-orang itu jadi tidak tahu apa sih sebenarnya tujuan kita mencapai goals ini. Dan itu harus terus-menerus dikomunikasikan. Nah, yang terakhir baru nanti kita akan cari proyeknya apa sih yang mau kita buat. Proyeknya apa, dalam bentuk yang seperti apa. Kalau di sini contoh di Canvas ini adalah mencari isu atau masalah-masalah yang terjadi di tempat kerja. Artinya yang seperti saya bilang tadi, mungkin isu atau permasalahan yang terjadi bukan 1 atau 2 gitu. Kalau nggak ada isu di tempatku, kantorku baik-baik aja kok, kantorku aman-aman aja. Ya udah, nggak usah dicari masalah. Kalau nggak ada masalah, jangan dicari-cari masalahnya. Tapi cari apa sih yang paling diharapkan oleh tim itu, apa hal-hal yang paling diinginkan oleh tim itu gitu ya, di divisi masing-masing itu. Apa sih sebenarnya yang mau dicapai, goals apa yang mau dicapai dalam waktu 1 bulan gitu ya. Misalnya, oh ini udah nggak punya masalah, tapi kok kita ngerasa kayaknya kerjasama sama kekompakannya kok kurang banget ya gitu. Artinya berarti yang akan dibangun adalah proyek tentang kolaborasi, proyek tentang teamwork dan kolaborasi. Atau misalnya kok akhir-akhir ini banyak yang sakit, banyak yang izin, jadi rembes kesehatannya kok jadi banyak gitu ya, kok banyak yang sahabat-sahabat semua di sini ngerasa burn out gitu ya, ngerasa kok tiba-tiba ngerasa ini kerjaannya kok begini-begini aja. Apa yang mau dijadikan proyeknya?
mungkin project happiness development program nih yang mau kita bangun di sini gitu ya, supaya kalau leader-leadernya happy bukan cuma dampaknya ke leadernya, karena leadernya memimpin dengan bahagia dengan mengajak timnya juga berbahagia, tetapi bahagianya dengan produktivitas yang tetap terukur. Jadi apapun itu, mau masalah, mau hambatan yang dicari, atau mau kita mencapai harapan-harapan apa, itu bisa dijadikan satu proyek sebenarnya. Nah, tentukan dulu proyeknya yang mau dilakukan seperti apa, supaya kita jadi bisa tahu ukuran-ukuran. Dan itu sangat penting di awal, karena memang program desainnya, evaluasinya memang kita akan desainnya di awal. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya sahabat-sahabat. Kalau tadi kita udah tentukan kompetensinya apa gitu ya. Dari kompetensi yang sudah kita tentukan itu, knowledge dan skill-nya apa aja sih yang perlu dipelajari gitu ya. Di self leadership ini biasanya kita bisa breakdown lagi nih. Ini saya kasih yang besar-besarnya aja, tetapi untuk mempelajari self leadership mindset, apa sih yang bisa knowledge yang dibutuhkan. Misalnya kita bisa mengajarkan tentang fixed mindset dan growth mindset. Bahwa seorang leader itu sebenarnya butuhnya yang mana nih, butuh fixed mindset atau butuh growth mindset. Apa yang harus dikembangkan, bagaimana cara mengembangkan growth mindset-nya. Gitu. Lalu juga skill tentang bagaimana bisa memanajemen atau mengelola dirinya dan bisa melakukan apa. Di problem solving juga begitu. Jadi kita bisa urai satu-satu gitu. Knowledge-nya apa aja sih, pengetahuan yang mereka butuhkan apa aja sih, dan lain sebagainya. Sehingga kita punya panduan nanti gitu. Nah, lalu sesudah itu dibikin tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam artian bahwa selama 1 bulan, ini program yang kita desain selama 1 bulan, contoh programnya dalam 1 bulan ini peserta bisa melakukan apa aja sih. Di awal, di tahapan pertama, peserta paling memahami tujuan pembelajaran dasar dan memiliki rencana proyeknya. Jadi udah dari pertemuan pertama, udah tahu, tujuannya kita lagi mau menyelesaikan program-program. Misalnya kita mau pakai yang tadi problem solving di depan ya, kita mau menyelesaikan isu-isu yang terjadi. Berarti kita harus rencanakan bikin proyek di sini. Paling tidak sudah ada terbayang rencana proyek apa sih yang mau dilakukan gitu ya. Lalu yang kedua, menggali isu-isu dan memprioritaskan nih, menetapkan masalahnya. Isunya di mapping dulu sebanyak-banyaknya, yang dalam seluruh peserta programnya ditanya apa sih yang dirasakan, apa sih painful-nya pada saat mengerjakan ini dan lain sebagainya. Sudah dikumpulin semua isu-isunya, sesudah itu baru kita prioritaskan. Kita tetapkan dulu masalah yang mau diselesaikan. Karena kalau kita tetapkan masalahnya spesifik, kita juga dapat solusinya akan tajam, spesifik menuju untuk menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Justru kita benar-benar harus kunci nih. Masalah yang ini nih yang mau diselesaikan di program ini. Nah, itu jadi lebih nanti perjalanan ke depannya lebih enak. Sesudah itu nanti kita akan membuat alternatif solusi dan alternatif terbaiknya yang mana sih. Itu nanti di tahapan ketiganya kita akan memilih itu, sehingga kita punya solusi yang kita dapatkan dari program ini, dari proyek ini. Dan yang keempat, kita tentukan timnya dan mengeksekusi solusi yang terpilih. Ya. Nah, pembelajarannya adalah sebenarnya peserta jadi mampu untuk mengelola diri. Kita akan lihat apakah selama 1 bulan itu ada perubahan di caranya peserta untuk mengelola dirinya. Lalu kedua, peserta mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah di tempat kerja, sehingga setiap ada isu atau setiap ada kendala atau tantangan yang terjadi, itu mereka mampu untuk mencari tahu akar masalahnya, core masalahnya di mana, dan mereka juga jadi bisa memberikan alternatif untuk menyelesaikan masalah, sehingga dia sampai mampu untuk, ternyata masalah A bisa kita selesaikan dengan masalah B. Lalu yang terakhir, peserta mampu mempengaruhi tim untuk turut serta berkontribusi menyelesaikan masalah di tempat kerja. Karena begitu dia sudah tahu solusinya seperti apa, justru dia bisa menggerakkan timnya untuk sama-sama menyelesaikan masalahnya. Nah, sahabat-sahabat semua, dengan membuat program based learning ini, terkadang justru kita ada kompetensi-kompetensi tertentu yang sebenarnya tidak kita masukkan ke sini, itu akan otomatis dipelajari. Contohnya adalah kompetensi teamwork, kompetensi untuk kolaborasi, kompetensi untuk otomatis akan meningkat. Karena apa? Pada saat mereka mengerjakan proyek ini,
ini akan terjadi interaksi di antara satu peserta dengan peserta yang lainnya, sehingga bisa sekaligus mencapai kompetensi yang lainnya. Nah, sorry. Bentar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah, sahabat-sahabat? Silakan. Ada ini Mbak Dedi, ada Oh, dari ada di Pak chat ya? Lukman Heriana. Sebentar. Ada. Boleh dibacakan dulu, Van, pertanyaannya? Oke, dari Pak Lukman Heriana, kalau proyeknya sudah ada duluan, apakah bisa? Misal dalam proyek tersebut, kita menemukan 1 atau 2 kompetensi yang bisa dijadikan sasaran pembelajaran. Apakah bisa? Sangat bisa. Proyek berjalan, Pak Lukman, tetapi seperti yang tadi di awal, Pak, diurai lagi kompetensinya. Oh ya, ternyata ada kompetensi tertentu yang sudah ditetapkan, ini dimasukkan, dan itu nanti akan dibikinkan, diurai di milestone-nya, diurai lagi ke skill apa yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi itu. Biasanya project based learning ini kita justru melakukannya desain mundur, Pak. Di ujung outcome di ujungnya dulu kita ketahui sudah kita tahu apa sasaran terakhirnya apa, goals-nya apa, outcome-nya apa, baru kita cari untuk mencapai outcome itu kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan. Lalu sesudah kita dapatkan kompetensi yang diperlukan, lalu baru kita mundur lagi. Untuk kompetensi itu bisa tercapai, pengetahuan apa sih, skill-skill apa yang bisa mencapai kompetensi itu. Sesudah itu kita mundur lagi. Dari pengetahuan-pengetahuan ini supaya misalnya bisa dicapai gitu ya, aktivitasnya apa aja sih di dalam project based learning ini yang bisa dilakukan supaya skill, knowledge, attitude-nya bisa tercapai. Lalu sesudah itu mundur lagi dari activity apa yang mau kita pelajari. Oke, jadi Pak, itu bisa dilakukan sebenarnya untuk proyeknya sudah ada duluan, menemukan satu dokumen ya. Jadi bisa dilakukan. Pak Lukman bisa open mic, Pak Lukman? Masih adakah di ruangan ini, Pak Lukman? Kayaknya tidak ada ya. Oh ya, sip Pak. Oke, saya mau tanya dulu Pak. Proyek yang berjalan ini kan proyek yang sudah ada sebenarnya ya Pak. Maksudnya proyek yang sudah di tengah jalan, maksudnya Pak Lukman seperti itu ya? Sudah direncanakan untuk tahun ini, tapi kan kita menyusunnya bukan by leadership development program ya, kita hanya untuk project-project staff gitu. Nah itu kira-kira jika kita mau menggunakan leadership ini, project ini, apakah bisa gitu kan? Berarti kita perlu menguraikan kembali kan Bu ya, untuk kompetensi-kompetensi terutama untuk mendukung arah kompetensi personal tersebut. Ya. Sangat bisa Pak Lukman. Justru jadi Bapak sekali mendayung Pak, 2 pulau terlampaui Pak. Ya. Proyeknya berjalan, proyeknya berhasil sesuai dengan indikator-indikator atau ukuran yang sudah Bapak tetapkan gitu ya Pak. Tetapi dengan berjalannya proyek itu, selesainya proyek itu, kompetensi tim Bapak juga jadi berkembang Pak. Sehingga performanya juga meningkat, ya dampaknya jadi kemana-mana. Keuntungannya menggunakan project based learning ini sebenarnya itu Pak, kita bisa sekaligus beberapa kompetensi itu kita asah gitu Pak. Walaupun bukan kompetensi inti gitu, kompetensi kunci yang sudah ditetapkan. Ya, tadi kan saya menetapkannya 3 ya Pak, untuk self leadership, kompetensinya self leadership untuk decision making, problem solving, yang terakhir komunikasi persuasif gitu ya Pak. Tetapi kalau di tengah jalan Pak Lukman bilang ini kok anak-anak ngerjain proyeknya pada silo-silo ya, nggak saling membantu ya, padahal mereka pinter-pinter loh antar divisinya itu, padahal mereka kerjanya bagus-bagus, kalau sendiri bagus-bagus gitu. Tetapi kalau saat berkolaborasi pastinya akan lebih powerful lagi. Pak Lukman bisa masukkan tuh gimana caranya untuk membuat aktivitas sehingga mereka berkolaborasi dengan baik, Pak Lukman. Artinya sebenarnya Bapak sedang membangun kompetensi tentang kolaboratif di timnya Bapak, gitu Pak. Oke, baik Bu.
Terima kasih Pak Terima Lukman. kasih, Bu. Ada lagi kah, Van? Coba saya cek. Ya, ada Bari, langsung aja dibaca Bari Ya, karena aku baca cukup ya. detail ini, seru banget. Oh, dari Pak Putra berarti ya. Kalau proyeknya sudah, apakah ada alat ukur selain OKR atau KPI untuk keberhasilan program development atau cukup dengan alat sebenar? Ini sebenarnya OKR atau KPI itu udah cukup lengkap ya, Van, udah lebih komprehensif sebenarnya. Bahkan kadang-kadang kalau kita mau bikin indikatornya sederhana gitu ya, Pak, ini indikatornya apa, pencapaiannya apa gitu ya. Tetapi memang indikatornya harus sesuai dengan program itu, Pak. Misalnya yang tadi happiness development program supaya leadernya happy gitu ya Pak ya. Lalu alat ukurnya adalah bagaimana caranya, indikatornya adalah leader bisa programnya, leader bisa membawa suasana happy di setiap harinya, salah satu programnya Pak. Lalu indikator dari pencapaian itu misalnya dia mau bikin programnya tentang pertemuan rutin untuk melakukan sharing session di luar jam kerja gitu ya, di kantor selama 15 menit. Atau setiap pagi mau mengadakan sesi apa gitu. Itu selain ukurannya bisa dibuat apakah sesi itu berjalan, lalu dampak yang terjadi di di timnya dia dan lain sebagainya, itu bisa diukur tuh Pak, bisa dicari indikator-indikatornya. Tetapi kalau sudah ada KPI untuk keberhasilan programnya, itu sebenarnya lebih bagus lagi. Itu sebenarnya udah cukup lengkap gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Putra. Ini pertanyaan yang terakhir ya Van, soalnya nanti Ivan nggak kebagian waktu. Karena kita lari-lari sama waktu. Saya melihat dari paparan training based learning secara langsung akan memunculkan attitude yang merupakan turunan dari value perusahaan. Oh, ini ternyata bukan pertanyaan Van, tapi pernyataan. Iya Pak, karena di awal pada saat kita mendesain programnya memang kita aligning dengan value perusahaan kita, sehingga sebenarnya itu jadi apa ya? Jadi sebenarnya itu jadi satu hal yang positif. Kita sekaligus menginternalisasi value sebenarnya kepada tim, sekaligus kita melakukan proyeknya jalan, internalisasi value-nya jalan gitu ya, dan ya harapannya adalah behavior dan attitude-nya juga berubah gitu. Oke, Van, mudah-mudahan waktu yang singkat ini sahabat-sahabat semua bisa menarik insight gitu ya, bisa oh iya ya, kira-kira udah terbayang nih kalau kayak Pak Lukman tadi kan udah ada proyek tapi belum dijalankan, tapi sudah direncanakan di awal, oh mau disisipkannya untuk project development leadership development programnya di bagian yang mana. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga gitu sudah mulai terbayang nih kira-kira kalau di divisi saya mau bikin project apa ya. Ini kalau misalnya kadang proyeknya juga sebenarnya sahabat-sahabat nggak perlu proyek yang besar dulu, latih aja dulu dengan proyek yang kecil. Dulu salah satu corporate yang waktu itu minta tentang happiness for productivity ya programnya, mereka cuma bilang gini, kita tuh sebenarnya agak suffer karena ada bagian-bagian tertentu di jam tertentu yang mereka nggak boleh makan dan nggak boleh minum, dan itu waktunya lumayan panjang gitu. Dan waktu itu mereka bikin proyeknya sebenarnya sederhana banget. Mereka bikin project manajemen drinking gitu. Awalnya teman-temannya pada ketawa gitu. Apaan sih minum aja harus di-manage gitu ya, minum aja harus dikelola dan lain sebagainya. Ternyata mereka bikinnya memang bagus banget. Iya, karena kalau nggak dikelola bisa jadi penyakit, bisa nanti jadi ginjalnya masalah dan lain sebagainya, dan mereka bikin uraian proyeknya itu detail banget sehingga pada saat saya tanya, ini sebenarnya penting nggak sih untuk bagian yang lain? Karena ini menyangkut kesehatan, juga menyangkut gimana habit kita untuk sayang sama diri kita sendiri dan lain sebagainya gitu. Ternyata waktu itu juga ada atasannya mereka di situ dan ternyata itu butuh gitu. Jadi sahabat-sahabat semua, kadang-kadang kita mendesain satu proyek, mendesain satu program, kita berpikir bahwa kok ini sederhana banget ya. Tapi kalau memang itu isunya relevan banget sama yang terjadi di organisasinya sahabat-sahabat, ya itu bisa dijadikan satu proyek. Gitu aja. Nah, sekali lagi yang terpenting dari desain program itu adalah bagaimana cara kita mengerjakan proyeknya. Tetapi kalau kita mengerjakan proyeknya kita nggak punya panduan sama sekali, nggak tahu indikator pencapaian proyeknya, itu juga nggak akan ada gunanya.
Untuk itu kita juga perlu tahu gimana cara mengukurnya, gimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara memonitoring seluruh proses dari proyek itu. Nah, untuk itu sahabat-sahabat kita akan sambut nih, kita akan panggil Mas Ivan Dana karena Mas Ivan Dana akan membahas tentang evaluasinya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ivan. Oke, terima kasih Mbak Riri. Kita beri persudah dong rekan-rekan buat Mbak Riri gitu ya, walaupun proses secara virtual nggak apa-apa. Ya, terima kasih Mbak Enggar, ada Mbak Indra, ada Mbak Nisha, Mbak Ratna yang sudah memberikan tepuk tangan virtual gitu ya. Moga-moga di sesinya dari tadi mulai dapat gambaran. Saya kalau mau mendevelop tim saya itu harus mulai dari mana sih? Kira-kira apa yang perlu saya persiapkan? Nah, kalau kemudian teman-teman sudah mendevelop, memang gini, kalau yang selama ini gitu ya, yang selama ini terjadi di organisasi berdasarkan pengalaman saya juga adalah oke, yang penting di organisasi biasanya yang penting program ada. Yang penting ternyata leader saya itu kurang, komunikasinya kurang gitu ya. Oke, yang penting bikinlah training komunikasi. Jadi, kebanyakan di organisasi itu ya, kurangnya apa? Yang penting fokusnya ditambal. Yang penting dikasih dulu. Tapi hanya sedikit yang kemudian memikirkan evaluasinya nanti gimana. Tadi Bari sudah ngasih clue sebenarnya. Dalam proses pelatihan, kita membuat program pelatihan, program pengembangan sumber daya manusia gitu ya. Proses evaluasi itu sebenarnya awal sudah didefinisikan, sudah dipikirkan nanti evaluasi akan seperti apa. Nah, tapi sayangnya ya seringkali nanti aja, yang penting bikin dulu. Nah, setelah dibikin baru dipikir, ini evaluasi gimana ya? Kemarin itu anak-anak sudah di training ini tentang komunikasi, ini berhasil nggak sih? Nah, dipikirnya belakangan. Nah, ini yang seringkali kemudian proses evaluasi program menjadi nggak maksimal. Nah, maka di kesempatan sore hari ini izinkan saya sedikit sharing gitu ya rekan-rekan di waktu yang cuma setengah jam ini untuk sharing. Oke, kalau kemudian misalkan saya sudah membuat program pelatihan buat karyawan, sudah bikin nih program pelatihan, sudah bikin proyeknya gitu ya, misalkan kita mau bikin pertama self leadership. Nah, kemudian kita sudah bikin untuk pelatihan terkait self leadership. Nah, nanti kemudian evaluasinya gimana? Nah, itu yang akan kita bahas di sesi ini ya. Oke, izinkan saya share dulu rekan-rekan. Oke, ya. Hari ini saya akan bahas tentang evaluasi program kepemimpinan. Kenapa sih kok kita perlu kemudian evaluasi? Sudah saya buat di programnya. Jangan lupa, program sudah dibuat, pikirin dulu evaluasi gimana. Biar apa? Ketika implementasi kita sudah tahu. Nanti ketika implementasi seperti ini, solusinya kemudian evaluasi seperti apa. Nah, dari program evaluasi ini juga seringkali kita lupa gitu ya, bahwa ketika kita bikin pelatihan, namanya kita di organisasi juga kan, manajemen itu kadang tanya, ini hasilnya apa? Hasilnya apa? Nah, banyak kemudian yang nggak bikin hal itu, yang penting jalan, nggak dibikin evaluasinya sehingga nggak bisa jawab. Kira-kira program pelatihan itu efektif nggak sih? Padahal kalau kita berbicara di organisasi, setiap pelatihan itu kan ada budget, ada biaya. Maka untuk memastikan budgetnya ini nggak sia-sia, kita perlu membuat program evaluasi juga. Kita perlu memastikan program yang dijalankan, pelatihan yang dijalankan ini bisa benar-benar berdampak. Nah, itu pertama. Terus kenapa sih kok kemudian kita juga perlu melakukan evaluasi program? Kita perlu memastikan, kalau tadi Mbak Riri sudah menyampaikan ini loh, ada sasaran pembelajaran. Kita perlu memastikan sasaran pembelajaran yang tadi kita sudah membuat itu tercapai. Kalau kemudian misalkan trainingnya kita jalankan secara internal, kita jadi tahu tim internal kita ini bikin pelatihan benar nggak? Jangan-jangan nggak benar. Berarti kan perlu kita evaluasi. Jangan sudah tahu bikin pelatihannya nggak benar, terus kita biarin aja, kita diemin aja. Nah, ini yang seringkali kemudian menyebabkan masalah. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita training pakai vendor, sering kan kayak gitu ya. Oke, aku panggil vendor. Terus kemudian setelah vendor selesai, loh, ini vendornya nggak bener nih loh. Pertanyaannya, kita manggil vendor, sudah dibahas nggak? Evaluasinya gimana? Atau kita cuma mau ya udah panggil vendor untuk isi pelatihan, setelah itu ya sudah vendornya selesai pelatihan nggak dievaluasi. Nah, sehingga budget pelatihannya lagi-lagi nggak bisa dikontrol. Kita nggak tahu dengan budget yang kita keluarkan sekian, ini berdampak nggak? Karena kalau dari pengalaman saya, selama evaluasinya clear dan berdampak, budget itu menjadi belakangan. Pelatihan itu menjadi mahal ketika apa? Ketika sudah bikin pelatihan nggak berdampak. Ya akhirnya dianggapnya mahal tuh. Nah gitu. Nah, yang ketiga adalah berhubungan dengan peserta. Kenapa kita perlu evaluasi? Ya karena kita perlu memastikan ini anak-anak sudah di training, sudah diambil dari pekerjaan dia nih, misalkan 3 hari training. Kita perlu memastikan benar-benar bisa menguasai nggak keterampilan atau skill yang dilatih. Jangan-jangan dia cuma duduk, minum, makan gitu ya, kalau offline, minum, makan, terus setelah itu dia lupa.
Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita evaluasi. Jangan sampai pelatihan kita itu sudah effort biaya, effort tenaga, effort waktu, effort kita yang pikiran juga gitu ya, ternyata nggak berdampak. Maka disinilah kemudian evaluasi jadi penting. Itu hari awal. Nggak menggunakan gimana, rekan-rekan juga pasti sudah tahu gitu ya. Kita akan menggunakan ya namanya Kirkpatrick gitu ya. Kirkpatrick itu punya 4 level evaluation yang kemudian akhirnya jadi 5 ya. Yang pertama itu adalah reaction. Reaction itu intinya peserta itu happy nggak sih? Ini penting nih. Ini penting untuk memastikan kemudian kita lihat ini peserta benar-benar oke nggak nih, happy nggak nih dengan programnya. Karena kalau dia nggak happy, gimana dia bisa dapat manfaat? Jadi level 1 itu reaction. Gimana sih perasaan dia ketika dia mengikuti pelatihan itu gimana? Itu yang pertama. Nah, dia happy nggak dengan ruangannya? Ruangannya ada masalah nggak? Dia happy nggak dengan infrastruktur pelatihannya? Ini kaitannya dengan apa yang dirasakan atau reaksi dari peserta. Level 1 itu level paling dasar. Dan biasanya ini sudah lah ya, ini pastilah kalau ada pelatihan di perusahaan juga saya yakin ini sudah dilakukan. Nah, yang kedua, ini yang sudah mulai agak kompleks gitu ya. Yang kedua itu adalah levelnya learning. Ini gini nih, ini berhubungan dengan gini. Kalau kita berbicara training, itu ada 3 yang meningkat. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua skill, yang ketiga attitude. Pelatihan itu selalu berusaha untuk meningkatkan knowledge, skill, attitude. Nah, level 2 ini kita coba monitor yang di knowledge-nya. Karena kan ketika berbicara pelatihan ini kita memberikan knowledge kepada peserta. Nah, maka di level ini kita melihat kira-kira nih, knowledge yang kita berikan itu sudah sesuai nggak? Masuk nggak? Orang nangkep nggak dengan materinya? Gitu, itu learning. Nah, biasanya ini juga sudah dijalankan. Pretest post-test lah ya, kalau rekan-rekan sudah pernah tahu, pretest post-test itu level 2. Nah, yang jarang dilakukan, karena memang saya bisa bilang ini effort sebenarnya, effortnya cukup tinggi, adalah di level 3, yaitu di level behavioral change. Kira-kira setelah peserta itu dapat pelatihan, berubah nggak sih behavior-nya? Karena kan gini, ketika kita berbicara pelatihan, kan kita mau pelatihan itu berdampak terhadap performa kerja, berdampak terhadap achievement. Nah, yang bisa memastikan atau melihat apakah kemudian ini bisa berdampak terhadap achievement yang paling dekat, itu bukan knowledge, bisa jadi dia tahu nih, ketika dites gitu ya, 100, tapi begitu suruh kerja, nggak bisa. Nah, maka yang bisa mendekatkan kepada hasil atau result itu adalah behavioral change gitu ya. Behavioral change itu ya behavior-nya, kebiasaannya berubah nggak? Nah, kira-kira kebiasaannya berubah nggak? Kalau kebiasaannya kemudian nggak berubah, ya berarti gagal pelatihannya. Ini level 3. Emang ini effortnya lumayan tinggi ya kalau kaitannya dengan behavioral change atau ada perubahan behavior atau perilaku. Nah, yang keempat, kalau di sini itu business impact. Kira-kira ada nggak dampaknya terhadap produktiviti tempat kerja? Kira-kira on time nggak? Pekerjaannya itu jadi on time nggak? Kemudian, terus hasilnya, result pekerjaan itu meningkat nggak? Productivity meningkat nggak? Ada yang berkurang nggak? Ini level 4 atau business impact. Nah, biasanya business impact ini nyambung sama ROI, hitung-hitungannya. Jadi jadi 1 dia biasanya. Karena paling atas tuh ya namanya pelatihan, ujung-ujungnya ROI. ROI itu return on investment gitu ya, atau pengembalian. Jadi ketika kita bikin pelatihan itu kan ada biaya cost yang kita keluarkan. Nah, ROI itu mencoba untuk kemudian melihat kira-kira balik nggak. Artinya gini, setelah di training mereka performanya meningkat nggak? Performa meningkat itu kemudian menghasilkan result nggak buat organisasi secara hitungan angka. Nah, ini adalah ROI. Tapi memang ini kalau kita seperti piramida rekan-rekan. Artinya apa? Kalau level 1, level 2-nya masih belum dilakukan, susah kita mau kemudian tiba-tiba langsung level 3, tiba-tiba langsung behavior. Ya kenapa? Ya karena ini seperti tangga. Reaction dulu, setelah itu ke learning, nggak mungkin kan tiba-tiba behavior berubah tapi learning-nya jelek. Biasanya learning-nya bagus, knowledge-nya bertambah beneran, baru itu bisa jadi pijakan buat behavior-nya berubah. Itu level 1, 2, 3, 4. Level 4. Nah, kalau di sini 5 karena itu business impact sama ROI bisa jadikan 1. Nah, biar nggak kebanyakan teorinya langsung prakteknya aja. Nah, ini contohnya evaluasi level 1. Ya, level 1 itu adalah ya udahlah pelatihannya apa, pokok bahasanya apa, metodenya apa, role play gitu ya, medianya apa, ini beberapa tools-nya gitu ya yang dipakai. Oke. Nah, terus kemudian apa yang kita tanyakan? Evaluasinya apa? Karena ini kaitannya dengan reaction. Reaction itu kaitannya dengan reaksi peserta gitu ya. Ya kita lihat biasanya sih terkait materinya peserta sesuai nggak sih? Terus misalkan trainernya jelasinnya clear nggak sih? Terus metodenya yang digunakan peserta membantu atau jangan karena metodenya nggak membantu untuk peserta paham. Yang keempat, slide presentasinya itu oke nggak sih? Gitu. Terus
worksheet atau buku kerjanya oke nggak sih? Nah, biasanya juga ada misalkan kayak makanannya enak nggak kalau di grup pelatihan gitu, karena juga bagian dari evaluasi. Jadi ini kaitannya dengan reaction. Happy nggak peserta ketika ikut materinya? Suka nggak peserta? Nyaman nggak peserta? Karena kenyamanan ini faktor penting ya ketika proses pengembangan dijalankan. Contoh misalkan kayak ketika pelatihan online berjalan, ada kemudian apakah peserta kenyamanan terkait menggunakan platform Zoom atau platform online conference. Ada itu yang bilang, nggak nyaman pada sebagainya. Nah, kalau level satunya jadi udah nggak nyaman, kira-kira jadi knowledge nggak? Ya kemungkinan aja nggak akan ke level 2. Kenapa? Ya dia nggak nyaman, gimana orang bisa nangkep? Dia nggak nyaman. Toolsnya susah, toolsnya ribet gitu. Nah, jadi biasanya kayak gitu. Jadi memang berjenjang. Yang level 1 itu akan mempengaruhi yang level 2, level 3, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini level 1. Nah, ini ada pertanyaan tadi saya cek gitu ya. Kaitannya dengan ini susunan piramida terbalik dari piramida. Ya, ini hanya terkait slide penjelasan aja, Pak. Jadi memang susunannya itu agak berbeda. Piramida dan penjelasannya itu nggak selaras gitu ya. Level 1, 2, 3 itu dari atas ke bawah, tapi kalau piramida dari bawah ke atas. Hanya terkait aja sih, penjelasannya aja, penjelasan atau gambar aja. Gitu. Jadi sebenarnya itu memang kebalik dia. Nah, kalau kemudian peserta sudah nyaman, level 1-nya sudah oke nih, sekarang kita naik level nih. Sekarang kita tes, oke, kamu happy nih dengan pelatihan. Pengetahuanmu bertambah atau enggak? Jangan-jangan kamu happy tapi pengetahuan enggak bertambah. Ya apa dampaknya gitu. Nah, maka masuk kemudian di level 2. Level 2 ini kita menggunakan tes. Tesnya itu apa sih? Ya kita uji. Misalkan gini, tadi di kelas bahas tentang bagaimana cara goal setting. Bagaimana cara goal setting. Ternyata ya kita tanya ke mereka. Oke, apa yang dimaksud dengan goal setting? Bagaimana melakukan goal setting? Itu kita tanyakan ke dia langsung. Makanya biasanya menggunakan namanya pre-test dan post-test gitu ya. Jadi dilihat di awal sama di akhir juga kita lihat. Nah, di akhir itu kemudian baru kita lihat, ini dia paham nggak sih kaitannya dengan pertanyaan ini? Contoh gitu ya. Ini ada memahami tools untuk penyelesaian masalah. Nah, tadi kan Bari berbicara terkait problem solving gitu ya. Sasarannya itu adalah peserta memahami tools untuk pemecahan masalah. Indikator keberhasilannya disebut berhasil adalah ketika apa? Peserta bisa menjelaskan tool yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, terus indikator ini ngetesnya gimana? Cara ngetesnya kita kasih soal. Sebutkan dan jelaskan apa saja tools yang digunakan untuk pemecahan masalah. Kita lihat dia bisa jawab atau enggak. Ada 2 pilihan. Pertama, pertanyaan adalah ABC, pilihan ganda, atau juga uraian seperti ini. Di sini kaitannya dengan ya tim learning-nya mau bikinnya apa? Mau bikin pilihan ganda atau bikinnya teori gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah memahami langkah pemecahan masalah. Ini sasaran pembelajaran. Kalau rekan-rekan tadi lihat gitu ya, di desain pelatihan itu kan berarti ada sasaran. Nah, ini ya, sasarannya kita ambil dari situ. Memahami tools untuk pemecahan masalah. Bukan ya, memahami langkah pemecahan masalah. Indikatornya apa sih disebut peserta itu berhasil pembelajarannya? Ya peserta bisa menjelaskan apa aja langkah-langkah pemecahan masalah. Oh yaudah, kalau gitu kita tes saja. Sebutkan dan jelaskan apa saja langkah untuk memecahkan masalah. Kita catat, kita nilai, kita lihat evaluasinya. Oh, level 2-nya berarti dia berapa? 80 atau 100 sebagainya. Jadi ini nyambung dengan sasaran pembelajaran. Makanya tadi di Bari kan dijelaskan. Sasaran pembelajaran ini penting untuk ada. Karena sasaran pembelajaran ini yang akan kita kunci buat dievaluasi. Nah, sayangnya sering ketika kita bikin pelatihan, itu udah materinya apa? Udah materinya creative thinking, langsung ke materi. Kita nggak mendefinisikan, oke, setelah peserta paham creative thinking itu, sasaran pembelajarannya apa? Ya, peserta bisa melakukan, bisa mengeluarkan ide-ide baru. Ini kan sasarannya, bukan materinya gitu. Materinya creative thinking, iya, tapi dengan peserta dikasih materi creative thinking, harapannya apa? Oh, peserta bisa mengeksplorasi ide baru. Ini sasaran pembelajaran, itu yang dicatat. Itu kan dievaluasi nantinya. Jadi setelah peserta dikasih knowledge oleh trainer gitu ya, atau oleh coach gitu ya. Oke, tentang creative thinking. Yang kita ukur bukan creative thinking-nya. Mungkin creative thinking di level 2. Di level 2 gitu creative thinking gitu ya. Jelaskan tentang creative thinking. Tapi di level 3 nanti kita perlu ukur benar nggak dia bisa mengeksplorasi itu untuk berpikir kreatif. Nah, itu di level 3. Kaitannya dengan behavior. Kalau ini hanya knowledge-nya aja. Di level 3 memang ini yang sebenarnya harusnya gitu ya, kita di practice learning development harusnya fokusnya bukan ke 1-2. Kenapa? Ya karena kalau kita berbicara learning itu harus berdampak terhadap organisasi, kita harus memastikan yang level 3. Kita harus memastikan peserta pelatihan kita ini perilakunya berdampak. Sayangnya banyak dari PIC learning gitu ya, atau orang-orang HR gitu ya, yang itu nggak bisa memberikan gambaran perubahan behavior ini kepada organisasi.
Sehingga dianggapnya itu mah nggak berdampak terhadap pekerjaan, yang penting mereka kerja aja. Akhirnya dianggap learning itu tidak strategik. Learning ya hanya habisin budget aja buat pelatihan. Kenapa? Karena kebanyakan kita nggak bisa menjelaskan perubahan behavior apa yang terjadi sebelum dan sudah pelatihan. Nah, ini yang kemudian harapannya mulai sekarang yuk kita rubah. Kita perlu mencatat behavior ini. Kita perlu evaluasi behaviornya. Sehingga ketika manajemen tanya, kemarin budget sekian, tahun 2021 budget sekian, dampaknya apa? Nah, biasanya kan gitu ya. Oh, dampaknya ini Pak, ada perubahan perilaku ini. Nah, kalau ada catatannya kita akan jelas. Maka di behavior ini kita coba akan melihat seberapa jauh sikap dan perilaku peserta setelah menerima training. Jadi gimana sih mereka itu menerapkan, mengaplikasikan informasi dan materi yang didapatkan itu dicatat. Nah, memang perlu diingat atau perlu disadari gitu ya, perilaku itu mungkin nggak tampak. Jadi ya tapi kan nggak tampak gitu ya. Nah, tapi kita perlu memastikan dulu minimal 2 level sebelumnya diukur dulu. Knowledge-nya ada, reaction-nya ada. Nah, setelah reaction dan knowledge-nya ada, baru kemudian kita fokus ke yang atasnya ini. Gimana caranya ukur perubahan perilakunya. Kalau memang kemudian, ini mah nggak ada perubahan perilaku mah, ini mah sama aja dia. Nah, kita lihat nggak ada perubahan perilaku ini karena apa? Bisa jadi gitu ya, bukan karena peserta nggak belajar, tapi atasannya nggak ngasih kesempatan praktek, maka perlu kita gali. Kamu kemarin dikasih kesempatan praktek nggak? Dan bahkan di beberapa organisasi gitu ya, ini melibatkan mentornya, karena jangan sampai peserta sudah belajar nih, cara untuk kemudian menyelesaikan masalah. Begitu balik ke tempat kerja, semua masalah yang menyelesaikan leadernya. Dia nggak ada kesempatan praktek. Gimana behavior bisa berubah kalau nggak praktek? Jadi bisa jadi memang ketika mereka mau menerapkan, ya kemudian atasannya itu ngasih ruang buat mereka mempraktekkan, buat mereka itu kemudian menerapkan materinya. Nah, ini yang kemudian akhirnya menghambat juga. Karena kan peserta nggak belajar apa-apa, nggak berubah perilakunya. Padahal kalau dia dikasih ruang buat praktek, ya harusnya kemudian ada perubahan behavior. Maka sebelum kita sampai ke evaluasi level 3, kita perlu memastikan ketika nanti peserta pelatihan kembali ke cabangnya, ke kantornya masing-masing, ke unit kerjanya masing-masing, mereka disupport nggak sama lingkungan. Ini dulu deh. Karena banyak yang kejadian, sudah kita definisikan, dia berubah. Begitu balik ke tempat kerjanya, bosnya, jangan-jangan, kamu kerjakan dengan cara saya. Wah, sudah. Nggak balik, nggak ada perubahan perilaku. Diukur pun ya seakan-akan failed. Kenapa? Karena nggak ada ruang, nggak diberikan ruang untuk praktek sama atasan. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah kalau kemudian ini masih terjadi, karena namanya organisasi kan nggak ideal gitu ya. Kadang bisa jadi ya nggak dikasih ruang sama atasannya gitu ya. Oke, minimal kita itu nyatet dulu deh. Kita nyatet dan evaluasi. Kira-kira mereka ngapain aja setiap harinya. Ada perubahan perilaku nggak? Kita catat aja. Jadi memang kita perlu men-track activity mereka secara berkala, sehingga kita tahu apa sih kendala mereka. Kalaupun nggak bisa dievaluasi, apa tantangannya, ya. Contoh, kemampuan bernegosiasi, negotiation skill. Setelah dikasih pelatihan, ya kita perlu catat ketika dia kerja itu seberapa sering dia negosiasi. Dia ketika negosiasi pakai toolsnya nggak, atau pakai yang dulu-dulu. Oke. Jadi harapannya adalah kuncinya dalam evaluasi level 3 adalah catat dulu dan evaluasi dulu. Evaluasi gimana nanti akan kita bahas, ya. Ini ada pertanyaan, saya ke pertanyaan dulu deh. Oke. Nah, halo Mas Ivan. Oke. Untuk setiap leadership, ntar saya cek ya. Untuk setiap leadership development program, apakah perlu menggunakan taksonomi Bloom sebagai referensi untuk pembelajaran? Jika iya, level dan domain taksonomi Bloom tingkat apa yang perlu dicapai dan bagaimana cara melihat dan mengukur pencapaiannya? Terima kasih. Oke. Nah, ini menarik nih. Mas Rizky Satria. Karena kita terbatas, saya jawab dengan simpel. Gimana? Kalau Mas Rizky cari taksonomi Bloom ya di Google, ya, perlu nggak digunakan untuk leadership development? Jawaban saya perlu. Tapi taksonomi Bloom level apa? Apakah sekedar mengetahui, memahami, mampu mengevaluasi, mampu mempraktekkan? Nah, itu kan beda-beda level tiap perusahaan. Tapi di taksonomi Bloom sendiri itu sudah ada cara untuk menilai sebenarnya. Jadi cara ngukurnya gimana? Itu sudah ada. Kalau nanti rekan-rekan searching aja di Google cari taksonomi Bloom yang PDF itu ya, itu nanti ada sebenarnya. Misalkan evaluasinya adalah memahami. Cara evaluasi gimana? Itu sudah ada. Jadi saya nggak bisa jelasin, tapi saya bisa pastikan itu sudah ada di taksonomi Bloom, itu sudah ngasih. Cara ngevaluasi orang kalau dia itu sampai di level sudah bisa mempraktekkan gimana sih?
sudah bisa menjalankan, nah itu ada. Jadi silakan nanti di browsing aja, Mas ya. Moga-moga dapat. Nanti kalau nggak dapat, kontak saya aja, nih saya kasih tuh form taksonomi belumnya yang ada. Itu sudah ada kok. Cara evaluasinya itu sudah banget ya. Ditinggal digunakan aja. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas ya. Oke, tipsnya adalah melakukan pencatatan dan evaluasi. Pasti sebagai rekan-rekan bingung. Oke, setelah ada pelatihan kan punya cara nyatetnya gimana? Cara evaluasi gimana? Nah, ada dua cara di sini, catat dan evaluasi. Kalau untuk mencatat, biasanya memang kita bisa bekerja sama dengan mentor untuk evaluasi. Mentor itu nanti akan mencatat. Atau misalkan orang yang ditunjuk sama mentornya dia, ketika dia kembali ke tempat kerja, apakah mentor atau dia punya orang yang ditunjuk sama mentor untuk dampingi, itu perlu kemudian dampingi dan kemudian dilihat. Ketika dia bekerja, setelah dia pulang pelatihan, itu dia mempraktekkan seperti apa. Contoh, cara negosiasi. Sudah diajari tindakan negosiasi. Nah, ketika dia kerja, kan dia harus praktek. Kita catat, oh pada saat hari Senin, mempraktekkan negosiasi menggunakan ini. Oh, berarti dipraktekkan. Kita kasih checklist. Biasanya sih ada checklist. Bikin form checklist untuk catat. Nah, setelah kita memastikan oke sudah tercatat, ternyata selama seminggu dia itu selalu pakai nih. Nah, berarti harusnya ada perubahan perilaku. Ini kita berbicara pencatatan saat proses. Jadi saat proses ya kita catat. Oke, dia mempraktekkan, oke mempraktekkan. Nah, di akhir kita melakukan evaluasi. Biasanya menggunakan evaluasi kalau level 3 itu 360 rekan-rekan. Ini yang paling banyak digunakan lah ya untuk kita mengakses kompetensi. Jadi 360 derajat feedback itu adalah kita melihat kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan itu dilihat dari 360 derajat. Ada peers, rekan kerja, ada bawahan, tim kalau dia punya tim, kalau leader ya, tim pasti, terus customer, direct report itu orang yang tempat dia mereport, sama manager. Jadi 4-5 ini itu ada. Jadi di akhir program itu kita sebar kuesioner. Basisnya mana? Basisnya sasaran pembelajaran. Kan tadi ada di awal sasaran pembelajaran, itu kemudian jadi pelatihan. Nah setelah pelatihan, itu kemudian sasaran pembelajaran itu kita pakai untuk kemudian kita evaluasi. Bener nggak dia bisa? Ya, gitu. Jadi ada manager, direct report, peer, sama customer. Nah, kalau ini kita tanya apa ke mereka? Nah, tanya seperti ini. Contoh ya, contoh. Nah, ini ada studi kasus. Ini yang rekan-rekan tadi sama Mbak Rini juga sudah dibahas sama Mbak Rini. Sasaran pembelajaran 1, peserta mampu mengelola diri untuk mencapai goal yang ditetapkan. Oke. Nah, di sasaran pembelajaran 1 itu materinya ada 3. Goal setting, personal mastery, sama time management. Contoh. Nah, biasanya kan kita sampai sini tuh, sasaran pembelajaran, kemudian sampai ke materinya. Nah, sebenarnya setelah peserta dapat materi goal setting, dapat personal mastery, dapat time management, behavior-nya harapannya berubahnya seperti apa? Itu yang kemudian kita catat dan kita gali. Dan kemudian kita record ya. Jadi ujung-ujungnya kita record. Kita recordnya caranya gimana? Kita sebarnya kuesioner. Kuesioner 360 derajat ke tadi atasan, peers, bawahan, sama juga direct reportnya dia. Contoh, tadi ini ya, peserta mampu mengolah diri untuk mencapai goal yang ditetapkan. Sasaran pembelajaran ini saya kasih contohnya 2. Contoh pertanyaan apa? Peserta memperlihatkan kemampuan pengelolaan diri yang baik, tidak mudah terpengaruh oleh situasi atau kondisi, serta masalah yang terjadi di lingkungan kerjanya. Contoh pertanyaan ini. Nah, nanti dikasih skala 1 sampai 5. 1 itu sangat jarang, 5 itu sangat sering. Ini cuma 2 doang. Loh, tapi ini pertanyaannya apakah cuma 2? Enggak, ini bisa 5 pun bisa. Tergantung sasaran pembelajaran kita ini gitu ya. Itu yang diharapkan dia bisa apa. Kalau kebetulan di saya mampu mengelola diri ini itu 2. Yang pertama adalah peserta memperlihatkan kemampuan yang baik, sama peserta memperlihatkan kemauan dan kemampuan untuk mencapai goal atau target kerjanya. Peserta ini termotivasi nggak buat capai goal kerjanya? Atau jangan-jangan ya nggak semangat gitu, diem-diem aja. Nah, ini yang kemudian pertanyaannya kita catat dan kita sebarkan kepada ke-5 hal ini. Memang effort nggak? Ya emang effort. Dan jangan lupa rekan-rekan, ini nggak cuma hanya berlaku buat orang di sekitar dia, tapi dia pun harus menilai dirinya sendiri. Jadi pertanyaan yang sama diajukan juga buat dirinya. Jadi yang diambil juga sama. Nanti akan dibandingin menurut dia sama menurut dari orang lain. Nah, sehingga nanti jadi setelah selesai ya. Oke. Bisa kasih contoh pertanyaan Mas Ivan. Nah, ini yang saya bahas Mbak pertanyaannya. Contoh, peserta mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Contoh pertanyaannya, peserta mampu menyelesaikan masalah tempat kerjanya. Nanti lihat seberapa sering, 1 sampai 5. 1 itu sangat jarang, 5 sangat sering.
peserta mampu membuat keputusan dalam berbagai situasi yang ada di tempat kerja. 1 sangat jarang, 5 sangat sering. Pertanyaan ini kita kasih ke tadi ke 360 derajat itu, penjuru, ke seluruh penjurunya dia. Kita lihat sering nggak? Jadi gini, bukan bisa atau tidak ya, bukan bisa atau tidak sebenarnya, tapi seberapa sering peserta itu mampu menyelesaikan masalah. Ternyata banyak nggak mampunya, ya berarti mungkin sangat jarang. Nah, itu 1 atau senilai paling rendah. Kalau ternyata iya peserta itu dia mampu kok setiap kali dikasih pekerjaan, dia itu bisa nyelesain masalah. Berarti 5 mungkin. Nah, disebarkan kepada 5 penjuru angin tadi itu gitu ya. Dan kemudian yang nggak kalah, yang kemudian dilakukan adalah kita catat skornya. Kita catat skornya. Contoh, peserta memperlihatkan kemampuan pengolahan diri yang baik. Dari reportnya berapa skornya? Manajernya berapa? Peersnya berapa? Customer ini nggak harus ya. Ini nggak harus peserta. Ini bisa diganti dengan diri sendiri. Customer, karena dia nggak berinteraksi dengan customer ya, kayaknya dengan pengelolaan diri. Customer kan nggak tahu cara mengelola diri ya. Kecuali kalau bagaimana cara dia berkomunikasi. Nah, itu mungkin customer masuk. Tapi di sini customer masuk. Dari report, manager, peers, gitu ya, bawahan kalau punya, sama diri sendiri. Nanti skor itu dirata-rata. Misalkan nyata dari direct report, manager, peers, sama diri sendiri itu 4. Ya berarti rata-rata skornya 4. Berarti dia cukup sering untuk mempraktekkan skill itu, kemampuan itu. Terus peserta mampu menyelesaikan setiap tempat kerjanya. Kita tanya ke manajer. Manajer kan punya pandangan. Iya, ketika aku kasih tugas, dia bisa menyelesaikan masalah. Peersnya bilang, enggak, saya pernah minta tolong ke dia nggak mau menyelesaikan masalah saya kasih 2 atau 1. Itu. Jadi nanti akan ada rata-rata. Sehingga akan kita lihat ini sudah mempraktekkan nggak, sudah dipraktekkan nggak hasil hasil dari pembelajaran dia. Kalau kemudian, oh ini kok nilai manajernya bagus, nilai dari peersnya kok jelek. Nah, ingat rekan-rekan, kalau dari evaluasi gitu ya, untuk kita mengevaluasi gitu ya, kita nggak akan bisa mengevaluasi sesuatu yang nggak kita catat. Seringkali yang bikin masalah itu kemudian kita nggak bisa evaluasi hasil dari pelatihan adalah karena nggak tercatat. Maka dengan ini kita mencatat. Contoh misalkan, ternyata dari manajernya bagus, dari peersnya nggak bagus. Ini kan karena kita catat, berarti jadi informasi kan. Jangan-jangan selama ini dia nggak mau menyelesaikan masalah peersnya nih. Kok dari peersnya kok ternyata jelek semua. Akan jadi informasi yang kita kemudian menganalisa. Jadi nggak tiba-tiba bilang, dia mah pelatihnya nggak berhasil, gagal. Bisa jadi karena yang ngerasakan pekerjaan manajernya itu berhasil, ya berhasil. Tapi bisa jadi karena peersnya bilangnya jelek, ini jadi ada 2 sisi kan. Kita lihat, apakah ternyata dia benar-benar prakteknya ke manajer aja, ke peersnya dia mungkin nggak mau nolongin. Berarti kan kelihatan ada informasi tambahan. Jangan-jangan si dia ini individual nih. Cuman kalau kerja sama atasan doang mau bantu. Begitu teman kerja yang minta bantuin, nggak mau bantuin. Nah, ini jadi informasi untuk kita kemudian apa? Kita bisa evaluasi lagi dirinya. Oh, secara karakter seperti ini, dari customer seperti, dari report seperti ini. Sehingga akan jadi rata-rata. Rata-rata skor ini yang kemudian biasanya akan kita lihat. Oh, berarti seberapa sering atau enggak. Kita gunakan untuk mencatat. Jadi, datanya 2 kalau rekan-rekan lihat. Tadi kan kita mencatat perilaku dia. Oh, setelah pelatihan dia menerapkan ini. Nah, data itu kita sandingkan dengan hasil dari evaluasi 360. Ternyata dia mempraktekkan. Dia mempraktekkan. Nah, kebetulan saat dievaluasi, teman-teman kerjanya juga bilang dia bagus. Setelah 360-nya dipakai. Oh, berarti berhasil nih pelatihannya. Yang menjadi masalah adalah gini. Ternyata setelah dia nggak praktekin. Tapi kok dari teman-temannya bagus. Ini informasi nih. Ternyata kita catat aktivitinya, dia nggak mempraktekkan knowledge baru itu nggak dipraktekkan tempat kerja. Misalkan harus ngomong skrip A, dia nggak ngomongin skrip A, tapi kata teman-temannya bagus, berarti bisa jadi pelatihannya nggak berdampak, karena dasarnya dia udah pinter aja. Nah, ini yang kita gunakan, akhirnya apa ujung-ujungnya? Kita melihat pelatihan kita berdampak atau enggak, karena ujung dari pelatihan itu kan berdampak, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini ada pertanyaan, idealnya evaluasi ini, level 3 ini diberikan berapa bulan after pelatihan, apakah perlu repetisi, gitu ya. Nah, biasanya kalau di kami, gitu ya, karena gini, biasanya setelah pelatihan 1 bulan pertama itu nggak bisa di-capture. Kenapa? Orang masih bingung, dia masih galau. Aduh, ini apa ya? Kalian masih banyak pertanyaan setelah pelatihan. Jadi idealnya adalah evaluasi level 3 ini diberikan setelah 3 bulan. Jadi ada ruang buat dia praktek dulu. Sebulan itu kadang masih bingung. Dia kadang harus tanya ke mentornya lagi, dia perlu ingat-ingat lagi gitu ya. Jadi biasanya setelah 3 bulan pelatihan, kita evaluasi di akhir. 2 bulan sudah bisa sebenarnya. Tapi kalau sebulan, saya nggak menyarankan. Kenapa? Namanya orang baru pelatihan tiba-tiba langsung disuruh praktek. Pertanyaan saya sih juga itu kadang ya sulit ya, dia masih bingung gitu. Jadi biasanya 2 sampai 3 bulan itu masih oke.
Ya, jadi tapi gini, saya menyadari di perusahaan itu effort gede banget untuk bikin level 3. Jadi kadang ada perusahaan yang setelah 6 bulan ya, sebenarnya kalau 6 bulan itu apa ya, terlalu lama. Tapi memang biasanya perusahaan itu yang rank 6 bulan. Kenapa? Karena effort bikin ini kan gede banget. Jadi memang nggak semua level. Makanya di materi kita hari itu nggak untuk ngecek semua karyawan, tapi untuk leadership. Leader aja. Karena kalau karyawan ya itu effortnya gede banget. Kalau mau ngerjain sih nggak apa-apa, bagus banget. Tapi ini kan harus ngelihat ya, peers-nya semua harus ngasih feedback. Belum kalau feedback ini tadi ada satu peers-nya belum ngasih feedback. Kita harus kejar kan, ayo feedback-nya diberikan. Karena kalau enggak nilainya jadi nggak mencerminkan kondisi dan situasi yang real gitu kan, ada nilai yang kosong. Jadi biasanya memang ini buat leader dan memang ini diberikan bisa 3 bulan setelah pelatihan. Kalau 6 bulan udah lupa, biasanya udah nggak mencerminkan hasil pelatihan, udah kelamaan. 2-3 bulan masih oke. Gitu. Itu Mbak Karana, moga-moga menjawab ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau kemudian nih sudah level 1, level 2, level 3 behavior. Biasanya kalau kita sudah jago nih nge-track, kita nyatet tuh setelah pelatihan dia benar-benar mempraktekkan ini. Terus kita sudah ngasih 360-nya gitu ya. Baru kita bisa naik ke namanya ROI. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah behavior-nya berubah, behavior ini baru pengaruhnya ke performance. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kalau behavior-nya berubah tapi performanya nggak berubah. Nah, ini kan ada masalah lagi. Makanya biasanya emang kalau sudah benar di level 3-nya baru bisa ke level 4. Karena kita bisa bilang tuh ke manajemen dulu, Pak, perilakunya berubah. Nah, setelah terjadi perilaku yang berubah, yang kita catat dengan data ini, ternyata achievement dia juga meningkat, Pak, di ROI. Nah, ini bisa jadi dasar bahwa perilaku dia berubah, manajemen pasti tahu bahwa kalau perilaku berubah ya pasti achievementnya akan berubah. Ini logika dasar ya di perusahaan pasti tahu. Tapi kalau cuma berdasarkan level 1 level 2 gitu ya evaluasinya, kita nggak bisa bilang bahwa setelah peserta itu nilainya 100 kelas itu apakah bisa dipraktekkan, belum tentu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa pelatihan kita berdampak kalau kita cuma sampai level 2. Tapi kalau kita sudah bilang, Pak, behavior-nya berubah, kita catat berdasarkan feedback dari 30 dari rekan-rekannya juga ternyata bagus, Pak. Dan ternyata benar dibuktikan dengan achievement dia. Kita bisa bilang bahwa perubahan behavior ini adalah dampak dari pelatihan. Itu kita lebih enak ngobrol sama manajemennya. Jadi saya sangat menyarankan level 3 ini benar. Baru nanti kita bisa ngomongin ROI-nya gimana. Nah, untuk ROI sendiri memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Jadi maaf nggak bisa saya share pada kesempatan kali ini gitu ya untuk yang ROI ini. Tapi yang saya sampaikan adalah nanti di ROI itu kita akan coba ngukur berapa persen yang itu hasil dari pelatihan. Jadi nanti kita akan lihat kalau behavior sudah berubah, kita bisa kan kelihatan ya ketika behavior dia berubah 3 bulan lalu achievement-nya sekian. Ternyata 3 bulan setelah behavior berubah ada peningkatan sekian. Nah peningkatan itu nanti kita akan ukur berapa peningkatannya. Misalkan dia sales nih awalnya capai 1M. Nah kemudian setelah dilatih 3 bulan, behavior-nya berubah, ternyata ada mulai peningkatan 1,1M. Berarti ada peningkatan 100 juta. Nah, 100 juta ini nggak tiba-tiba langsung kita bilang, itu hasil dari pelatihan. Enggak. Bisa jadi 100 juta itu adalah hasil dari kebetulan customer-nya lagi dapat yang oke, kondisi ekonomi lagi oke. Jadi itu akan kita cari komposisinya. Kira-kira dari yang achievement dia ini berapa persen hasil pelatihan. Nah, ini yang perlu kita petakan. Kita diskusikan lagi dengan manajemen. Tapi karena keterbatasan waktu ini belum bisa dibahas di level yang ROI, moga-moga nanti kita kan rencananya kan bikin sharing ini rutin ya. Di sharing selanjutnya saya akan berkesempatan untuk sharing kaitannya dengan level 4 karena ini panjang, bisa sejam sendiri tuh untuk bahas terkait ROI karena banyak komponen yang perlu kita lihat. Sebelum kita bisa bilang bahwa peningkatan omset itu hasil dari pelatihan. Ini negosiasi dengan manajemennya butuh beberapa data yang disiapkan. Tapi moga-moga dari penjelasan saya terkait evaluasi program ini mulai dapat gambaran gitu ya, dan rekan-rekan juga sudah mulai dapat insight ke depannya. Nah, mungkin itu dari saya sekian. Kalau ada pertanyaan, waktunya sudah habis gitu ya. Oke, satu dulu lah ya, satu pertanyaan lagi deh. Oke, ini pertanyaan dari Mas Lukman. Saya langsung jawab aja ya. Sorry Mas Ivan, apakah setiap pelatihan harus dihitung ROI-nya? Apakah harus dievaluasi semua levelnya? Oke, saya jawab dulu yang pertama ya. Apakah setiap pelatihan harus dihitung ROI-nya? Jawaban saya gini, kan kalau pelatih itu pakai duit, harus ada ROI-nya. Sebenarnya, ini kita berbicara ideal. Nah, karena kan gini, pelatihan itu kan nggak tiba-tiba pelatihan gratis ya. Pelatihan itu butuh duit loh. Dan namanya organisasi, perusahaan itu bukan lembaga sosial. Ngasih pelatihan, ya sudah kita berdoa, moga-moga peserta dapat manfaat, nggak bisa. Perusahaan itu, ketika saya ngasih duit, duitnya harus balik. Jadi kalau ditanya, harus ada ROI-nya nggak? Harus. Tapi, ya tadi itu, untuk hitung ROI itu levelnya panjang.
1, 2, 3-nya harus benar dulu. 1, 2, 3 belum benar, gimana cara ngitung ROI? Bisanya kita cuma mengklaim nanti, dianggap sama manajemen mengklaim. Karena nggak ada dasar data-datanya gitu. Apakah harus evaluasi semua levelnya? Iya, kalau ROI-nya mau diukur, 1, 2, 3-nya harus benar. Sampai behavior-nya harus benar dulu. Karena ini jadi dasar untuk nanti kita bisa mengukur ROI-nya. Apakah bisa kita lompati? Jawabannya enggak. Kenapa? Ya, Kirkpatrick sudah bilang bahwa harus kalau pelatihannya peserta itu nggak happy, biasanya pengaruhnya ke knowledge. Peserta nggak dapat sesuatu, namanya peserta nggak happy kok, baper dia nggak dapat knowledge. Nah, kalau knowledge-nya aja nggak dapat, gimana bisa behavior-nya berubah? Jadi biasanya emang nggak bisa dilompati. Jadi, dan kalaupun kita mau lompati, ya itu jadi aneh jadinya. Di pas-pas nih, istilah Jawanya di pas-pas nih. Karena nggak ada data empiris. Ini kenapa kok? Karena kalau kita lihat di 1-4 itu kan dia bertahap ya. Happy nggak? Oh, peserta happy. Peserta pengetahuannya bertambah nggak? Oh, peserta pengetahuan bertambah. Setelah pengetahuan bertambah, behavior-nya berubah nggak? Kan nggak bisa tiba-tiba behavior berubah tapi nggak dikasih apa-apa kan? Oh, ini nggak dikasih apa, tiba-tiba behavior berubah. Nah, berarti ini pelatihannya jangan-jangan nggak dijalankan. Berarti bukan pelatihan mungkin, gitu kan? Jika menggunakan vendor untuk level 1 2, kita konfirmasi dengan vendor yang Mas untuk evaluasinya. Biasanya sih kalau di kami, di saya juga itu ketika menggunakan vendor bisa 2 tuh evaluasi. Vendor biasanya punya sendiri, kita juga punya sendiri. Tapi ada beberapa yang disatuin aja deh, biar gak usah rumit gitu. Ada yang nggak mau disatukan karena saya mau melihat peserta happy nggak dengan vendornya. Nah, itu tergantung diskusi aja. Jadi biasanya memang vendor sama perusahaan itu koordinasi, komunikasi. Jadi satu nggak nih, atau mau pisah? Karena kita juga sempat ada mitra, ada klien yang dipisah ya Pak, antara vendor dengan dari kami. Kami ada yang lebih detail Pak, oh boleh silakan. Kalau vendor biasanya nggak terlalu detail soalnya. Pengalaman dari kami seperti itu. Jadi untuk vendor itu ya, konfirmasi dengan vendor biasanya. Biar nggak redundant aja sih. Kan peserta juga baper ya, kalau ngisi form yang sama. Lah ini kan tadi saya sudah ngisi, ngapain saya suruh ngisi lagi? Nah, biar nggak redundant diskusi. Apakah harus disatukan? Atau dipisah tapi pertanyaannya beda, karena kasihan peserta ngisi kebanyakan feedback nanti malah dia nggak suka gitu ya, dan nggak oke jadinya hasilnya bias. Seperti itu rekan-rekan, moga-moga menjawab ya, dan juga moga-moga dari sesi sharing hari ini rekan-rekan dapat manfaat. Mungkin kalau ada yang mau tanyakan secara langsung, boleh 1 pertanyaan terakhir sebelum kita akan tutup sesinya. Dan saat lagi Mbak Eri juga akan ngasih 1 closing statement nih kaitnya dengan sesi sharing kita sore ini. Ada? Silakan, mic-nya boleh dinyalakan. Kalau ada 1 lagi boleh. Tanya secara langsung sekarang tapi nggak diketik, ngomong aja langsung biar diskusinya seru kita. Ada? Oh, mohon agar rekamannya agar bisa untuk dipelajari lebih dalam lagi. Oke. Masukannya kita terima ya. Ada lagi rekan-rekan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, nah moga-moga yang tadi sudah diskusikan juga rekan-rekan dapat manfaat. Tapi kalau lagi mencerna gitu ya. Nah, untuk membantu mencerna, nah, saran saya gini. Saya dan Mbak Riri memang berkomitmen untuk, karena memang saya dan Mbak Riri punya passion di bidang learning and development, dan kita ingin bantu teman-teman, kita akan menawarkan kita boleh akan melakukan analisa TNA kepada rekan-rekan perusahaan rekan-rekan free ya. Tapi hanya untuk 2 perusahaan aja. Syaratnya apa? Nah, di Mbak Riri itu saat lagi Mbak Riri akan share gitu ya. Akan share sebuah tools atau kanvas. Kanvas yang tadi itu silahkan nanti diisi secara lengkap dan dikirimkan ke email kami gitu ya, dikirimkan ke email kami. Nanti kalau bagi rekan-rekan yang mengirimkan 2 orang aja kita pilih dari kanvas itu, dari segi kaidahnya bener nggak, 2 orang itu nanti kita akan hubungi untuk mendapatkan layanan konsultasi gratis. Siapa tahu butuh ditenakan perusahaannya, kita akan berikan free tapi buat 2 orang aja yang mengisi kanvasnya. Mungkin bisa dibantu Mas Aziz untuk ditaruh di kolom chat kanvasnya. Kanvasnya kanvasnya saja Jis di kalau bisa jangan di PDF, Jis kanvasnya di PPT aja. Di PPT biar bisa langsung diedit ya. Supaya bisa langsung diketik, supaya bisa langsung diedit, jadi bisa langsung diisi. Dikirimnya kemana? Udah kasih tahu kan? Boleh, silakan dikirimkan ke emailnya Jadi Pemimpin. Nah, silakan nanti ditaruh di kolom chat juga ya Mas Aziz, kolom chatnya.
Nanti kita tunggu sampai 2 hari ini. Siapa tahu butuh waktu buat menganalisa. 2 hari ini kita tunggu. Nanti kita akan kabari siapa yang terpilih gitu ya. Untuk nanti kita akan bantu TNA. Kita bantu analisa. Kita bantu desainkan ya leadership programnya. Kita bantu buatkan desain secara free. Gitu. Dan juga nanti kita akan kontak. Ada juga satu orang yang juga akan mendapatkan layan karena dia membayar ya. Kalau nggak salah kemarin juga sempat ada yang berbayar, ambil program berbayar kita. Nanti kita akan hubungi juga. Nah ini emailnya halo.jadipemimpin@gmail.com. Silakan nanti di email. Untuk kanvasnya, Mas Aziz bisa dibantu di share atau Mbak juga boleh di share, boleh Mbak. Yang mana? Sama aja, Van. Sahabat-sahabat pembelajar semua, jadi nanti sesudah kanvasnya masuk ke kita akan analisa ya, Van, kanvas yang terisinya yang terbaik di mana kita tentukan, dan kita akan adakannya pertemuan secara Zoom, jadi nggak secara langsung Riri dan Ivan membuat desainnya, tapi kita akan diskusi sama-sama untuk cari tahu apa sih kebutuhan spesifiknya supaya kita bisa desain program ini dengan lebih baik lagi, karena sahabat-sahabat, desain learning development program ini mempengaruhi keberhasilan kita untuk memampukan leader kita di organisasi gitu kan. Ya, benar banget. Silakan. Jadi ini layanannya nggak kemudian kita cuma cek kanvasnya terus kita bantu sih, nggak. Nanti kita akan kontak via Zoom untuk kita bantu dampingi secara langsung ya. Jadi kita akan dampingi secara langsung untuk kita bantu analisa learning kebutuhannya ya, learning need analysis istilahnya. Gitu. Oke, kanvasnya belum di-share ya di kolom chat. Ya, sebentar. Mungkin lagi disiapkan. Oke. Ditunggu Mas Aziz. Oke, bagi rekan-rekan sambil menunggu, boleh mungkin Mbak Riri ada satu closing statement untuk menutup sesi kita sore ini, Mbak Riri, terkait bagaimana mendesain leadership development program di organisasi. Oke, sebenarnya pada saat kita mendesain sesuatu itu kita sedang buat peta, kita sedang create apa yang diinginkan gitu ya. Kita akan meng-create solusi atau meng-create outcome yang kita inginkan. Jadi yuk kita mulai mendesain dengan baik karena kualitas desain program kita akan berbanding lurus dengan kualitas kepemimpinan yang akan kita bangun. Kita lakukan sebaik mungkin gitu ya sahabat-sahabat semua, karena supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, menciptakan dampak dan kebermanfaatan bukan hanya sebenarnya untuk organisasinya sahabat-sahabat semua, tapi untuk diri kita juga akhirnya akan menciptakan dampak. Silakan, Van. Ini kanvasnya sudah ada di ruangan chat, jadi boleh silakan di. Oke, sip. Oh, mohon maaf, saya tadi masih mute ternyata, makanya saya ngomong kayaknya kok nggak kedengaran. Belum ada suaranya dari tadi. Oke, sip. Ini rekan-rekan di linknya bisa di-share kanvasnya ya, silakan download dan di-emailkan aja ke email di atas halo.jadipemimpin@gmail.com. Nanti kita akan pilih dari kanvas-kanvas yang sudah di sini, mana yang akan kita kontak untuk kita hubungi. Dan juga mungkin saat lagi Mas Aziz akan share form feedback. Nanti bagi rekan-rekan yang butuh e-certificate kita berikan kepada orang yang memberikan feedback. Jadi nanti akan di-sharekan juga form feedbacknya oleh Mas Aziz untuk nanti kita kirimkan e-sertifikat dan juga mungkin handout materinya ya. Kita juga akan kirimkan handout materinya nanti. Jadi bagi yang butuh handoutnya nanti silakan feedbacknya bisa menggunakan link di atas. Bisa menggunakan link di atas atau bisa juga langsung tinggal scan QR code aja ya. Mungkin linknya juga bisa diketik di kolom chat Mas Aziz. Nah, itu sudah ada ya. Sudah ada. Silakan rekan-rekan isi. Nah, sambil rekan-rekan mengisi, saya mau coba menyampaikan satu hal nih kaitannya dengan materi hari ini juga gitu ya. Pengiriman kanvasnya maksimal 2 hari dari hari ini ya, Van. Ada pertanyaan dari Mbak Carolina. Berarti maksimal tanggal 18 Januari pukul 00.00 23.59. 23.59. 23.59 WIB ya, WIB. Jadi WIB. Oke, sip. Silahkan kita tunggu, nanti kita akan diskusi, kita akan kontak untuk kita bantu rekan-rekan. Kenapa sih kok kemudian kita ingin bantu gitu ya? Ya karena yang pertama saya dulu juga praktisi learning and development gitu ya, dan pernah juga kemudian menghadapi kondisi di mana kok learning itu dianggapnya cuman kayak IO gitu ya, artinya nggak bisa berpikir nggak bisa dilihat sebagai partner strategis. Padahal kenyataannya saat ini ketika saya juga menjadi seorang konsultan dan bantu banyak organisasi, learning itu bisa loh sebenarnya untuk bisa mengambil peran strategis. Kenapa loh?
organisasi kalau mau berkembang butuh people kok. Dan people kalau mau berkembang butuh dikembangkan dengan pelatihan, dengan program mentoring. Nah, maka sebenarnya peran kita gitu ya, peran learning and development atau peran kita sebagai HR itu gede banget untuk mengembangkan karyawan untuk masa depan. Apalagi menghadapi VUCA seperti saat ini. Nah, maka peran kita yang besar ini harus bisa kita jelaskan kepada manajemen. Oh, kita bisa mengambil peran strategis gitu. Nah, cara kita mengambil peran strategis adalah dengan kita mulai bisa memberikan evidence, bukti-bukti bahwa kita memang bisa memunculkan perubahan behavior di dalam organisasi. Nah, salah satu cara untuk kita bisa menunjukkan evidence itu adalah kita dengan mulai merapikan evaluasi program. Jadi sekarang setelah pelatihan ini, kalau sudah dapat pelatihan, ya dicatat hasil pelatihannya. Level 1-nya dulu, level 2, setelah itu level 3-nya juga mulai dipersiapkan. Sehingga nanti harapannya setiap program pelatihan dijalankan, dampaknya bisa tercatat, dan dengan itu, ini bisa menjadi evidence yang bisa kita jelaskan untuk bernegosiasi, untuk diskusi dengan manajemen. Karena itu yang dulu saya rasakan. Dan ternyata dampaknya luar biasa. Kalau kita sudah punya evidence, ini loh Pak, ada perubahan seperti ini, ukuran seperti ini, ternyata manajemen pun sepakat bahwa ya kita bisa mengambil peran strategis. Tapi kalau kita cuman nggak ada mengandalkan dasar cuman ya baik Pak pelatihannya buruk ya, nggak ada evidence buktinya, bahkan nggak didesain evaluasi secara clear ya, kita akan dianggap ya cuman bikin-bikin event aja, tapi nggak jelas tuh dampaknya apa event itu buat organisasi. Dan sayang kalau itu dilakukan. Kenapa? Ya karena waktu, biaya, tenaga itu kan kita keluarkan untuk bikin program pelatihan. Alangkah sangat sayangnya ketika setiap effort kita itu kemudian nggak diukur dan nggak berdampak terhadap organisasi. Mungkin itu rekan-rekan pada kesempatan sore ini, moga-moga apa yang tadi saya diskusikan dan juga dengan Mbak Riri gitu ya, bisa rekan-rekan mulai dapat simak diskusi gitu ya. Nah, silakan follow @Instagram @Ivandana atau @Irviantiyura gitu ya. Kalau misalkan mau interaksi, mau tanya-tanya langsung, silakan kita bisa ngobrol. Kita bisa berkomunikasi langsung di dunia maya. Dan saya sangat mengharapkan bisa bantu rekan-rekan tanya aja di media sosial. Saya biasanya juga akan jawab kok pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan pelatihan di media sosial. Jadi silakan sampai ketemu, dan nanti kalau rekan-rekan ingin tahu event pelatihan selanjutnya bisa juga dilihat di @Ivandana, @Irviantiyura atau @jadi.memimpin. Karena informasi-informasi pelatihan kita semua akan kita sampaikan di situ. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menjadi sahabat pembelajar di kesempatan sore hari ini. Moga-moga sudah ngisi feedback ya. Dan nanti yang ngisi feedback kita akan kirimkan sertifikat plus modulnya ya. Sehat selalu rekan-rekan semua di sini. Terima kasih buat Mbak Ice, Mas Gilang, Bu Ari, Mbak Dea, Mbak Enggan, Mbak Rinanto, Mas Rizky, dan juga rekan-rekan semua yang lain sudah belajar. Sehat-sehat selalu ya. Dan moga-moga kita bisa ketemu di seri-seri pelatihan selanjutnya. Sampai ketemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iri. Terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin. Terima kasih Pak Robi sudah join. Terima kasih Sultan Soma sudah join. Terima kasih Pak Adityo. Jenis ya Mas. Sama-sama. Terima kasih Mari. Terima kasih. Fadli jangan dikeluarin, teman-teman asosiat jangan dikeluarin. Fadli ada kok Pan? Iya nih, saya ditaruh di waiting room nih. Iya, Aziz. Kan udah kelar. Thank you Aziz, thank you Aziz sudah dibantu sore ini. Siapa? Thank you Fadli dan Bro Rizky. Gimana? Ya. Singkat kita apa yang Kita foto dirasakan? bersama dulu, Van. Foto dia dinyalain dong. Itu Fadli sama Apa-apa? Bang Rizky dinyalakan dulu dong. Sama Aziz juga lah. Aziz biasanya nyalain kamera loh. Kenapa sekarang nggak nyalain Iya. kamera coba? Parah Aziz. Aduh, mas aku lagi nggak di tempat, Mas. Lagi ada tempat ngapain kamu? Gimana kamu?
Mas Rizky Iskandar yang rambutnya lagi acak-acakan aja. Ih, jangan deh, Habis- saya matiin aja ya. Nggak usah, Nggak ikut apa-apa, lah. udah. Mas Kan Rizky, buat Mas Rizky. kenangan kita setiap itu nanti 20 tahun lagi lo akan berharga kenangan ini. Iya. Kita coba Ya buat. ampun. Mas Rizky, itu rambut acak-acakan habis jambak-jambakan sama siapa? Jambak-jambatan dia. Emang kita Van nggak bisa. Habis jambak anak. Iya, jambak-jambakan sama Ayo siapa? Jis, Sorry, kasih kode Jis. Oh iya,